Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di syukur alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Yang terhormat Pak Kades, Daerah Amil, cuma personil dari Polres Singosari dan semua perangkat desa dari desa Tanglang. Mungkin saya mohon maaf, kurang kegiatan di sini karena banyak kegiatan di bawah sama di Polres. Inilah kesempatan yang tepat saya buat kegiatan di Langlang ini. Semoga aspirasi semua dari warga Langlang, dari perangkat desanya semuanya bisa menyampaikan ke kami. Nanti ini pun apa sih maksud tujuan dari Jumat Curhat itu? Jadi Jumat Curhat ini sebuah wadah untuk menampung semua aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, curhatan masyarakat terkait dengan baik yang keluhan dari Kamtipmas, dari pemerintahan, silakan disampaikan semuanya. Jadi los Pak ini Pak, nggak ada namanya pembatasan apapun. Nanti apa? Semua keluhan itu akan kami tampung dan kami salurkan. Misalnya kalau ke pemerintahan, saya sampaikan ke Pak Camat, sampai di atasnya lagi. Kalau ke instansi terkait akan saya sampaikan buat evaluasi kami. Kalau terkait dengan Kamtipmas, nanti akan kami evaluasi terkait kegiatan di Polsek. Itu yang selama ini kita lakukan. Ya alhamdulillah semuanya yang curhatan di Singosari ini, di semua desa dan kelurahan, semua sudah terjawab. Contohnya seperti apa? Yang terakhir kemarin kita di Radu Agung, itu sekarang kita pengembalian barang bukti curanmor secara gratis. Jadi ya, dulu tanggal 1 bulan 1 ada pencurian motor. Alhamdulillah ditemukan pada bulan 2 kemarin. Sudah dapat, akhirnya kita panggil orangnya, saya serahkan barang bukti ini, kita kembalikan ke yang pemiliknya. Alhamdulillah sama, suratnya ada semuanya, baru kembalikan. Ya kita verifikasi dulu terkait dengan suratnya, kalau udah benar lengkap, kita kembalikan ke pemiliknya secara gratis. Nah, itu jadi selain kegiatan curhat, juga kami akan mengeksplor wisata yang ada di Singosari ini. Jadi di YouTube itu semuanya awal ini saya buatkan di tempat-tempat wisata. Satu sisi biar apa? Biar dari video ini itu kan saya kirimkan ke Polres, Polda, nanti sampai Mabes, ke semuanya. Jadi semua tahu, bisa dieksplor nanti. Semoga nanti di wisata ini bisa jadi ramai. Biar ekonomi masyarakat meningkat sesuai dengan program dari pemerintah. Pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi masyarakat setelah berapa tahun ini terdampak pandemi COVID ini. Kalau udah pulih, semoga kedepannya nanti masyarakat bisa kembali lagi. Jangan sampai ekonomi jatuh, inflasi naik. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya buatkan kegiatan di eksplor di tempat wisata. Yang juga terkait dengan ini Pak Kades, seperti apa sih Langlang ini? Luasnya berapa? Wilayahnya seberapa luas? Penduduknya berapa dusun? Silakan nanti disampaikan. Dan wisata di sini apa saja? Masyarakatnya, ekonominya di bidang apa pekerjaannya? Silakan nanti disampaikan biar nanti untuk pembuka pertama. Silakan monggo Pak Kades. Berapa dusun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Pak Camat atau yang mewakili, dan juga teman-teman perangkat desa, Bapak WWD, dan juga Bapak RT, Pak tokoh masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, beri kesempatan dalam rangka hadir Jumat Curhat. Untuk kedua kali sholat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya terima kasih Pak Kapolsek sudah hadir di desa kami. Sebelumnya mohon maaf ala kerjanya ini Pak. Ini yang alami Pak. Jadi ada beberapa hal itu Pak. Jadi desa Langlang ini ada 4 dusun Pak. Jadi Langlang 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan untuk warga mayoritas bekerja Pak. Ada pabrik, ada bangunan, macam-macam Pak. Jadi untuk pertanian itu istilah damel sampingan Pak. Oh, sampingan gitu. Mayoritas bekerja Pak itu. Terus untuk sumber ini banyak sumber Pak.
ada sumber Nyolo, ada sumber Dongbang, dan sumber-sumber kecil di samping Dongbang itu ada. Terus ada sumber Pati Suceng, sumber Hakem, terus ada sumber Mundu, dan ada sumber Rembulan. Ini yang lagi viral ini Pak, Rembulan. Jadi itu Pak terkait sumber. Dan hari ini alhamdulillah Pak, memang ya sangat kebetulan sekali terkait ada Jumat Curhat, ada di desa kami ini, menurut saya Pak, terkait sumber yang saya sebutkan tadi, itu ada gejolak Pak. Betulnya saya ini kan bersama teman-teman perangkat ini dan bapak-bapak tokoh ini meredam Pak sampai detik ini. Selagi kemarin itu kan ada pemetaan batas Pak dari kabupaten, itu akhirnya tidak ada titik temu Pak sampai detik ini. Jadi belum fix. Kalau memang sudah fix itu pasti tanda tangan Pak antara desa sebelah dan desa yang bersangkutan lah. Sampai detik ini belum fix. Tapi kenapa dari pihak desa sebelah itu karena batas itu belum selesai, tapi beliau sudah berani mengklaim dan menyuruh salah satu oknum untuk disuruh merawat atau menjaga di situ. Padahal kita juga ada data Pak, termasuk peta bidang yang 2005 itu ada, terus di Kerawangan pun juga ada Pak. Jadi Kerawangan itu juga peta bidangnya desa itu tidak dicampur jadi satu dengan pemilik. Jadi ada pemetaan sendiri-sendiri Pak. Itu jadi kemarin sampai detik ini saya dan teman-teman juga diem. Nah akhirnya ada pengunjung Pak, pengunjung itu datang video di situ, itu nggak boleh. Sampai tujuan di video ini nah ngenep apa nang langlang, ini duduk wilayah lagi ngenep, itu satu Pak. Terus yang kedua, pengunjung yang 4:30 itu dikembalikan Pak, sama salah satu oknum itu. Dan kemarin yang lagi viral lagi itu sudah dikei pagar itu Pak di sumbernya itu. Nah kemarin saya juga minta petunjuk dari DPMD, saya disuruh komunikasi dengan Pak Suwardi, beliaunya nanti jawabnya gimana. Nah harapan saya dan teman-teman ini kalau itu masih belum ada titik jelasnya, jangan sampai paling tidak dipagar atau apa, janganlah Pak. Nanti kita nunggu keputusan. Enggak Pak, malah yang di sisi sebelah itu sudah berbuat kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman perangkat desa dan bapak tokoh ini sudah meredam Pak. Kemarin kok enggak diredam sama Pak Rukun, Pak Kasun, Pak San, Pak RT. Insya Allah mungkin kejadian Pak di sini Pak. Jadi sampai tadi malam saya menantang Pak Rizky sama Pak Hanafi itu koordinasi Pak terkait hal itu Pak. Jadi ini nanti saya selepas dari sini saya ketemu Pak Suwardi, nanti saya adu argumen data Pak. Satu itu, yang kedua permintaan dari kesepakatan kemarin kita lepas dulu untuk pagar, dan salah satu oknum yang di situ yang disuruh Pak Suwardi jangan berbuat aneh-aneh dulu selagi belum ada keputusan itu Pak. Fokusku. Ya permintaannya gitu dari teman-teman dan semua kesepakatan tadi malam. Jadi biar tidak menimbulkan gejolak lagi gitu Pak. Jadi dari desa pun sudah monggo Pak. Sejak dulu sudah masuk langlang Pak. Jadi sebelum saya pun itu pun ya yang nguasai ya langlang Pak. Ya memang sudah mulai rame ini itu akhirnya ada gejolak itu, tapi ya awalnya dari oknum salah satu yang nunggu di situ Pak. Jadi gini Pak, ceritanya yang dulu itu Pak Muhammad yang jualan rujak dan gorengan di situ Pak. Itu dulu sebelum saya jadi kepala desa itu saya dari Pak Kasun diminta tolong Pak untuk izin ke Pak Firdaus selaku kepala desa. Saya ngantarkan ke Pak Fir. Beliaunya bilang mau izin untuk jualan Pak di lokasi Sumber Rembulan. Nah akhirnya sama Pak Fir itu dikasih izin. Setelah itu sambil disuruh ngerawat Pak, untuk nanam-nanam bunga-bunga itu biar enggak punah, itu tujuannya Pak Fir gitu. Malah
bunga dan lain-lain itu juga dikasih Pak Fir dulunya Pak. Nah, berjalannya waktu itu Pak Muhammad terus jualan, akhirnya dia merasa kok nyaman dan seterusnya dia buat seperti punden Pak. Di bawah kayu besar ada punden. Punden itu ya buatan sendiri Pak, karena dulu di situ tidak ada. Akhirnya saya berserta BPD, KRT dan semua tokoh-tokoh itu sudah koordinasi, termasuk Pak Muhammad pun didatangkan di rapat paguyuban RT RW di RW 3. Beliaunya disuruh bongkar sama paguyuban di RW 3 itu karena di situ kesannya kan serem Pak. Dulunya nggak ada kok sekarang ada. Nah, akhirnya dia disuruh bongkar nggak mau. Terus semua masyarakat yang di situ sudah kok nggak direken. Akhirnya bongkar itu Pak bareng-bareng sama desa, terus lingkungan dan BPD itu bongkar yang namanya punden. Itu bongkar, akhirnya bongkar. Terus Pak Muhammad tuh mungkin sakit hati mungkin atau gimana. Itu bongkar pundennya. Nah, waktu bongkar pun dia pergi. Disuruh datang, disuruh bongkar nggak mau. Pergi Pak. Nah, setelah itu kok setelah dibongkar akhirnya dia kok berulah lagi ke desa gara-gara ada nama yang ditempelkan di pohon kan sebetulnya kan nggak boleh Pak. Nah, itu dia bawa perangkat namanya Pak Dikin sama yang satu ini Pak Sandi Pak ya. Walhi Pak. Walhi lingkungan hidup. Nah, bawa itu akhirnya ke desa. Setelah itu kok ada PDSL mungkin di sana itu Pak. Akhirnya digambar masuk desa Ngenem itu. Dia berani katanya sudah dapat mandat saking Pak Kepala Desa. Nah, sampai titik itu Pak Muhammad ada orang situ, terus ada membuat kesenian jarang kepang di situ, terus mendatangkan kelompok budaya lah di situ juga Pak. Jadi sudah diklaim milik Ngenep. Jadi lang-lang meredam di sana maju. Jadi di sini istilahnya kan ngeredam dulu Pak. Tapi di sana berbuat sih nggak disuruh kembali orang pengunjung dan lain-lain sudah enggak karuan sampai detik kemarin itu Pak. Jadi ya mohon nanti satu itu Pak yang paling urgent saat ini, mungkin mohon backupnya karena ini kan nantinya akan antar desa Pak ini itu. Nah, mungkin itu Pak yang jadi kendala satu itu Pak yang dihilang-hilang itu. Nanti yang lainnya menyusul Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penduduknya berapa sekitar apa? Yang penduduknya 6.380. Berapa kakak? Ada 1.747 kakak lagi, 344 kakak perempuan. Kurang lebih ada 2.067 kakak. Baik, terima kasih Pak Kades. Coba nanti setelah ini saya pengen ke lokasi dulu. Siap. Nanti saya cek lokasinya seperti apa. Ini coba saya angkat ke atas nanti. Saya koordinasi dengan Karangpos juga. Jadi kita amati setiap penyelesaian. Mungkin nanti dari pihak kepolisian akan ikut. Siap. Jangan sampai. Pokoknya saya mohon izin. Jangan diredam semua masyarakat. Jangan sampai ada Jangan sampai terjadi seperti di luar pulau ada perang antar desa, perang kampung. Jangan sampai nanti efeknya ke depannya. Mending kita kalau mau sudah jelas dari bukti ini sudah maju, insya Allah menang. Insya Allah menang. Ini udah 99% menang. Jadi nggak usah lagi pakai adu fisik. Biarkan dulu aja. Kita berupaya sesuai dengan negara hukum. Ya kita sesuai dengan aturannya. Nah, saya bantu juga nanti untuk koordinasi. Coba nanti juga tak sampaikan Pak Camat biar nyampe ini dibahas langsung dihubungin Pak Camat hubung ke kabupaten. Juga ada kegiatan di Singosari ini, ada acara Pak Bupati syuting film. Ada satu produksi film
dari kemarin dah mulai syuting film ya Pak, nanti biar disampaikan Pak Bupati dan secepatnya nanti. Itu yang berikutnya silakan. Ada Pak? Oke. Kenapa Pak? Kami menggarisbawahi mohon izin Pak Kapolsek, Pak Kades, semua yang hadir. Perkenalkan, saya kasih pemerintahan yang juga membidangi tentang keamanan. Konsep kami juga berpikir tentang pencegahan dini konflik sosial. Saya mohon izin Pak Kapolsek, curhatan Pak Kades tadi kami garis bawahi lebih detailnya. Konsep yang pertama, bahwasanya emang kronologis awal, mungkin Pak San nanti setelah sejarah tahu, saya udah 40 tahun lebih udah di sini, pribumi sini, tahu bahwa di situ sudah artinya belum pernah ada klaim-klaiman masalah batas atau masalah kepemilikan tentang sumber unggulan. Itu yang pertama. Kami hanya menyampaikan bahwa secara data real sampai data terbaru di buku letter C sampai di buku DHKP tahun 2005 itu terbukti bahwa tercetak dan tertulis di situ sumber unggulan adalah milik lama. Ini terjadi konflik awal sejak kami melakukan penelusuran batas desa. Batas desa kami dengan kelompok tidak ada masalah. Saat kita keliling dengan perangkat sana, batas dengan Tunjung Tirto juga tidak ada masalah. Batas dengan Purwa Asri tidak ada masalah. Cuman akhirnya dari keseluruhan batas tidak ada masalah, dengan ngenep yang ada masalah hanya di sumber bulan. Pas saat kita mau geotagging di situ, ngetek di situ, titik koordinatnya kita bersepakat tidak. Saat kita melakukannya didampingi Pak Kasum semua, itu Pak perangkat sana yang mendampingi keterwakilan dari desa ngenep, kita ngetek di situ, kita sampaikan. Ayo Pak, saya bawa bukti DHKP tahun 2005. Ini ada gambarnya. Sampai buktinya mana? Akhirnya kita bersepakat, udahlah Mas, kalau saya mengamini omongan sampean, saya bersalah pada rakyat masyarakat saya. Kalau sampean mengamini saya, sampean bersalah pada. Bis diamin biar diurus oleh pemerintahan desa. Siap, oke. Sudah kita tidak teks. Akhirnya untuk tanda tangan kesepakatan hanya dengan langlang dengan ngenep yang tidak bersepakat. Kronologis kedua, akhirnya muncullah Pak Kamal yang tadi Pak Muhammad itu yang ada di situ Pak, melakukan kegiatan-kegiatan yang memprovokasi konsepnya. Intinya nanti kalau sejarahnya nyampe sana tadi sudah sampaikan, tapi memprovokasi. Satu, video viralnya istri Pak Kamal yang viral melarang orang situ, sama ngambil video, ngambil foto. Ini langlang, ini bukan milik langlang, ini miliknya ngenep. Itu viral. Akhirnya banyak masukan ke saya, ya apa bos, langlang bos, ya apa bos, langlang kok disepelekan ngenep bos, dari dulu mulai zaman biar itu milik langlang. Nah, terbukti juga kan sumber itu diambil oleh mata air, sumber air minumnya ya untuk suplai di Langlang 2. Mulai dari awal kata Pak itu tidak ada masalah izin-izinan. Mulai kegiatan surauan kita juga di situ. Mulai kerja bakti ini Pak RT 11 yang ada di wilayah ini kita melakukannya. 40 tahun semua juga ada. Dengan konsep ini tadi Pak, mohon izin curhatan kami mohon petunjuk bahwa hari ini juga nanti sore kita akan berdiplomasi kepada pemerintahan Desa Ngenep yaitu Pak Suwardi. Kami ingin ada bekal bahwasanya kami hanya ingin adu data menyampaikan satu. Kedua, keinginan kami adalah bahwa kalau toh ini memang jadi sengketa, harapan kami tidak ada provokasi, ngasihkan pagar, batasan yang membuat menyulut emosi, terutama satu oknum Muhammad ini memprovokasi dan diamini oleh Kepala Desa Suwardi. Saya anggap bahwa Pak Suwardi mengamini bahwa konsep akan terjadinya dua konflik di dua desa ini. Karena mengamininya kepada satu oknum Muhammad ini. Akhirnya merasa bahwa padahal Pak RT, Pak San yang memangku wilayah sini saat kerja bakti, Pak, udah nggak usah kerja bakti di Sumber. Kita kerja bakti di wilayah sini aja. Kalau toh kita mau boomingkan pariwisata, kita di kelasnya sini aja dulu. Yang di atas masih sengketa, biar berproses dulu. Mau milik ngenep kah, mau milik langlang, biar kita hargai proses itu. Udah kita tahan. Apa kata Muhammad? Lu, wong langlang gak sing wani munggah pisan. Wedi pisan. Semakin arogannya itu membuat provokasi. Dan akhirnya setelah ditancap di pagar pembatas itulah menyulut emosi terutama satu dusun RW 3 dan sebagian RW 4. Gerakan kami menahan tetap Pak. Karena kami sebagai yang didampingi oleh Pak Rizky dan Pak Hanafi, konsep kami adalah mencegah bahwa tidak terjadi konflik ini.
kalau sampai seandainya tidak kita halang, nggak sudah dihancurkan apa itu warungnya Muhammad itu. Ini emergensi banget seperti yang disampaikan Pak Kades. Mohon petunjuk, mohon arahan. Kalau tetap menjaga, kami tetap menjaga karena diplomasi kami awal itu. Berkenaan dengan keinginan kami nanti hadir ke sana, kami harap hanya dukungan bahwa kita akan adu data itu, walaupun nanti berprosesnya kemana, tetap akan kita ikuti karena secara data yakin 99% bahwa itu milik Langlang karena kita bawa data. Terus yang kedua bahwa kami tidak ingin bahwa itu mendingan apa itu namanya Pak, gencatan senjata, bahasanya itu sama-sama sadar nggak buat provokasi yang membuatnya. Silakan katakanlah anggap itu milik negara, orang mau berkunjung nggak usah ditolak, Status quo. iya, Bebas status quo sampai. bebas dulu gitu Pak, sampai kita hargai proses itu aja keinginan kami, biar kalau itu tidak dilepas Pak, nanti mohon disurvei, tidak dilepas, provokasi ini akan semakin gencar dan kami yakin tidak akan mengatasi kalau seandainya warga mulai bergerak. Harapan kami bahwa kami dijembatani, bahwa konsep ini adalah kebetulan Tuhan yang mempertemukan kami saat emergensi ini, ternyata jenengan hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolsek. Mohon izin kalau ingat saya yang kemarin buat kegiatan Aremania di Purwokerto. Itu saya koordinatornya. Terima kasih Pak Kapolsek. Demikian mungkin tambahan tentang kronologi sejarah mungkin Pak San yang lebih tahu. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak. Jadi nggak tahu ini kok kerentaknya hati saya itu langsung Langlang satu itu. Nggak ada loh, nggak ada pemikirannya Langlang. Kok pas tadi malam tuh si Nasta telepon dan di sini kami ini oke. Terus apa lagi kamu? Nah ini oke. Nanti redam dulu di warga. Mungkin ini kalau ada barang buktinya semua dia provokasi buat Dumas. Ya. Siap video itu. Video Semua kan dia. Baru bisa kita ambil orangnya. Kalau memang dia yang terbukti dia provokasi sampai dia melakukan pengerusakan atau yang penting nggak, tolong warga sini jangan ada yang biar sana ya, sana provokasinya ada, sudah ada satu alat bukti ya, nanti saksi ada semuanya, tinggal kalau nanti terjadi konflik dia sana ngeluarin massa sampai bentrok sana tangkap. Dumas segala buatkan Dumas ada masyarakat bahwa seperti apa modusnya, nanti biar kita lanjutin oleh stream, kalau mau nanti terjadi baru kita tangkap. Masuk pasar apa ini? Apa itu? Dia yang ini ada kok itu. Jadi provokasi sampai terjadi itu nanti dia bisa masuk nanti. Kita pidanakan ya, nggak usah itu. Nggak tolong tanpa kerja. Oke, monggo. Ini kebetulan saya yang berdekatan dengan wilayah Pak ya, RT 11. Itu selalu meredam untuk masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang ada di RT 11 ini. Selalu WA itu kirim foto, Pak informasi Pak ini gimana Pak? Pak informasi Pak, loh kok kita nggak oleh Pak? Nggak boleh Pak. Ya, saya cuma meredam. Itu wong sekarat dan ya. Saya ngoten Pak nggih. Itu wong sekarat dan ya. Itu lah aneh, sabar-sabar sendiri. Terus untuk inilah adik-adik kita yang dari KKN itu selalu saya larang, kan begitu masuk mau ke sumber unggulan, mau kasih papan nama atau apa saja mempercantik sumber unggulan, itu saya larang. Jangan di sumber unggulan dulu, ini lagi ada itu sengketa. Daripada timbul permasalahan yang semakin saya ini semakin mangkok, lebih baik saya larang, jangan di wilayah sumber unggulan, lebih baik di bawah sampai di perbatasan RW 02 itu terserah emak-emak adik-adik semua. Jadi nggak masuk Pak, anak-anak KKN itu nggak masuk sama sekali ke sumber unggulan karena saya untuk menjaga yaitu biar ada nggak ada gesekan antara semakin menimbulkan rasa mangkel nanti menimbulkan arogan kan. Kalau saya pun bisa meredam. Kalau anak-anak muda yang ada di wilayah saya ini kan emosinya tinggi gitu kan, biar nggak timbul permasalahan. Untuk anak KKN saya suruh mempercantik yang di bawahnya saja. Untuk penduduk Pak, untuk masyarakat yang ada di Langlang ini khususnya ya di RW 03 itu anak kecil itu Pak dilarang. Kok narik nganglangan? Iya Bu, iki sumbernya wong nep aja atus iki kene. Akhire bawa napa Pak? Bawa
telesane niku klambine niku mlayu mudhun. Lho kon kok mari adun niku kok adun iki kene gak oleh karo wong negara iku mbare wong itu Pak. Seperti itu ya. Ini tanah air Indonesia, Pak. Ya ada tempat yang nggak boleh masuk, nggak ada. Ya. Kecuali kalau kita keluar negeri, nah itu kita harus punya visa. Boleh juga. Ini tanah air Indonesia, kita udah merdeka. Kenapa ada lebaran itu nggak ada? Polsek kalau mau jam berapapun masuk wahid monggo, izin dulu. Kalau mang nanti takutnya ditembak kalau kita mau masuk. Kalau masuk aja. Mau siang gini, Pak saya pengen ngopi di polsek monggo. Itu kantor bersama. Kita kantor pelayanan, bukan untuk ini. Apalagi cuma sok hanya sumber gitu untuk penghidupan. Dalam undang-undang kan ada Pak. Semua untuk hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dan itu untuk masyarakat juga, bukan untuk pribadi, bukan untuk satu tempat itu, bukan. Ya kita merawat sama-sama boleh, tapi kalau mengklaim itu nggak boleh. Apalagi pelarangan nggak boleh. Kalau itu masuk, laporkan aja nggak masalah. Jadi semua nanti kalau yang ada terkait masuk pidana, buat rumah saya. Nanti kita ituin, biar nanti orang yang provokasi ini biar kita ambil. Itu aja Pak. Mudahnya kita dengan halus tapi selesai, daripada main kasar malah udah nggak zamannya Pak, nggak zamannya. Mending gitu aja nanti. Saya bantu nanti, saya cek nanti masuk pasal mana, bukti-bukti ada semuanya kita ambil aja daripada ini. Ada koordinasi dengan dari Karangposo nanti. Jadi nggak zamannya lagi Pak, kita main adu fisik. Kita sama orang Indonesia kok udah merdeka, kapan mulai kayak gitu. Nggak usah, nanti coba kita tetap ini akan saya coba cek nanti kita ke sana. Kalau saya dusir, coba nanti datang. Makanya ayo saya dulu. Saya bukannya backingin di sini bukan. Saya mengatasnamakan warga negara. Jadi nggak ada lagi dan klaim gitu. Saya mau mandi atau apa, nggak ada namanya pelarangan gitu. Kalau ada pelarang gitu, otomatis dia Belanda nanti, kan? Kalau ada Belanda baru kita habisin. Kita perang lawan Belanda. Dari Indonesia kok. Kan merah putih kan birunya kan? Masih merah putih kan? Merah putih nih. Merah putih. Merah birunya kan. Berarti Indonesia kita. Kalau ini ngaku Indonesia ya, kita boleh masuk kemana saja. Nggak ada namanya bisa. Terus selanjutnya, monggo. Yang lainnya? Yang masalah yang lainnya? Jangan itu jangan. Oh, kalian ngopi. Ngerokok ngopi nih. Dulu tambah Pak. Nggih. Ini Pak Alsek, izin. Ini terkait pondok ini Pak. Jadi di Desa Langlang ini ada salah satu pondok ini bukan milik warga Langlang Pak. Ini kalau infonya itu ngontrak Pak. Kontrak di desa dan di lingkungan itu kesulitan minta data. Awal masuk itu bilangnya 13 orang Pak, anak-anak 13 orang. Terus berjalan waktu itu tambah Pak, tambah dan di lingkungan pun juga kesulitan cari data, minta data siapa muridnya namanya siapa, terus orang mana aja itu kesulitan. Nah, kebetulan suatu saat itu dari pondok itu Pak, itu kan butuh domisili itu ternyata saya sempat koordinasi dengan Pak Nasta, Pak ini ada pondok baru, ini saya juga pelayanan Pak, nggak ngasih surat juga salah, ngasih pun nanti saya juga dilema, sempat saya dituduh sama ormas NU, pun di Langlang ini saya sudah dikira mengizinkan, sudah kerjasama dengan pemilik pondok itu. Akhirnya saya ketemu dengan ormas itu, dengan Pak RT ngomong bareng, tahu beliaunya, oh tak kira sampai niku ngizini Pak, saya tidak ngizini, saya hanya ngasih domisili karena beliau itu bertempat di sini. Nah, kebetulan yang punya tempat itu tidak mengizinkan ke maksudnya Kulon Nuwun Pak, dan Pak RT mboten. Malah yang ngontrak itu, Pak saya ngontrak di sini, ini jumlah murid 13. Selanjutnya sampai detik ini berapa jumlahnya? Nggak tahu Pak. Jadi kemarin waktu ada pembinaan dari KUA itu Pak, keluarga Sakinah itu, saya ketemu Pak Jam kepala KUA, saya curhat, Pak di sini ada pondok ini kok izinnya itu saya waktu mintai domisili itu izin di Sukoharjo Pak, izinnya yang mengeluarkan itu Sukoharjo, terus yang sebagai pimpinan pondok Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu. Nah, setelah itu Pak, saya
tanya lagi mana datanya, ternyata yang pimpinnya itu orang Dau Pak, orang Dau. Terus akhirnya saya koordinasi dengan Pak Nasta, pokoknya data lengkap Pak Popo Pak, saya mengkaji soalnya sama pelayanan gitu. Akhirnya saya minta data Pak. Terus kemarin gitu kebetulan ketemu Pak Sam, Pak Sam mau sowan ke itu. Nah arahan dari Pak Sam itu ternyata pondok itu menurut aturan kontrak nggak boleh Pak katanya Pak. Harus memiliki sendiri dan izin pun katanya Pak Sam itu harus yang mengeluarkan kabupaten. Dan nanti verifikasi pun dari pihak Kemenak, bukan dari luar itu. Jadi ini mungkin Pak Sam kemarin juga ini PR saya juga Pak. Nanti saya tak koordinasi dulu terkait itu, nanti saya kabari gitu Pak. Iya. Itu pondok, terus satu lagi rumah kos Pak. Iya. Rumah kos ini juga kesulitan data Pak. Nah kebetulan di RW 1 juga banyak Pak. Itu ada yang rumah kos, nah itu keluar masuk yang kos, dan data pun juga kadang dikasih, kadang enggak gitu Pak. Pernah itu Pak, nggih ngapunten, ini nggih termasuk mungkin ada salah satu yang ngekos itu seorang dokter Pak. Nah kebetulan dokter itu ngerawat orang sakit. Nah itu ngerawat orang sakit, nggak tahu orang sakit itu kalau nggak salah itu Bu Yai Bu Nopo Pak ya. Jadi itu dipantau dari Polda Pak. Dari Polda datang mengikutilah dari Surabaya itu sampai ke lokasi itu Pak. Terus sempat ketemu dengan Pak RW 1 itu, ditanya Pak kenapa ini Pak, saya izin mengikuti ini mau saya tangkap ini karena sakit, nanti membebani kepolisian lah Pak ya. Karena orang yang sakit. Akhirnya setelah itu orangnya keluar Pak sama itu Pak. Makanya untuk pendeteksi rumah kos ini juga mohon nanti bantuannya ketertiban Pak. Itu berarti biar nanti buat pelajaran yang punya pemilik kos itu ngasih data lah ke lingkungan. Masalahnya di situ pemilik enggak tinggal di situ Pak. Kok kecuali pemilik itu ada di situ kan bisa mantau Pak orang keluar masuk. Nah di kebetulan yang di RW itu enggak Pak. Di rumahnya di Lanang 2, kosnya di Lanang 1, tanpa pengetahuan. Seringkali Pak RW sudah mengingatkan Pak, bikin deh sampai ini metu ini wis beneran sama itu Pak. Mohon petunjuk dan arahan itu nah. Terima kasih. Oke, masih Pak Kades. Yang pertama terkait adanya pondok yang tak berizin. Ini sudah kami lidik lagi ya. Udah lama ini Pak. Udah kami tahu siapa sih yang mengizinkan di situ, siapa yang memberi izin, siapa yang memperbolehkan di situ, dan satu semua. Ini lagi proses, saya juga koordinasi dengan KKI sini. Mohon waktu terkait dengan ini, nanti tetap ini akan kami cek semuanya. Jadi setiap ada pondok baru pun akan saya koordinasi dengan KKI pokok semuanya. Kalau memang itu dia mengarah ke radikal atau ke arah yang bukan ini, akan saya cut di kabupaten. Nggak akan ada izinnya. Jadi mohon waktu, ini akan kita bahas lagi dengan para tokoh di sini, tokoh agama di Singosari, sama teman-teman NU semuanya. Karena ini udah lama, barang ini udah lama Pak, udah kami tahu. Memang masih dalam rangka kita awas. Jadi mohon waktu nanti segera kita bahas sama teman-teman NU. Terus terkait dengan rumah kos nanti, tolong Pak Kadif Mas, bersama Samapta, datakan semuanya dulu. Datangin siapa pemiliknya, ini nomor HP-nya, hubungin penataan sama nanti bersama dengan dari apa kecamatan, dari Satpol PP, Lahir Antip, semua datakan semuanya. Minimal nanti kalau bang memang kesusahan di desa itu pasti kalau mendatakan langsung pasti bentrok sama pemiliknya. Iya. Minimal turun dari Muspika nanti, dari Samapta, dari Binmas, sama dari kecamatan nanti Satpol PP, Lahir Antip, biar nanti gabungan. Dan saya turun juga nanti pendataan. Jadi gini Pak, berapa kali kejadian di Singosari ini? Yang pertama terkait dengan udah kita tangkap ya. Jadi orang luar dia ngekos, hanya numpang ngekos, nge-share di Facebook untuk nge-share terkait dengan lowongan pekerjaan. Setelah itu ada peminat, dihubungin, diajak interview di kos itu. Orang luar berapa kejadian kemarin itu. Setelah di interview, pura-pura interview, pinjam motornya, saya belum beli makan, hilang motornya.
Itu empat apa lima kan? Lima orang korban. Alhamdulillah pelakunya kita tangkap. Ini kos-kosan ini. Kenapa? Habis nyuri motor ini, di dalam kosan ini nggak ada apa-apa, hanya cuma numpang kos. Habis dapat motornya kabur. Pemilik kosnya nggak tanggung jawab. Kenapa? Dia kos pas saya kos di sini. Dia hanya ngomong kos saja. Siapa namanya? Nggak pernah ngasihkan foto KTP. Ada yang ngasih foto KTP tapi palsu. Itu yang terjadi kemarin, berhasil tangkap. Yang kedua terkait dengan bandar sabu. Kemarin juga ditangkap dari kota, di wilayah bawah sana itu dia hanya kos, orang luar juga kos. Ini kan memang harus ada edukasi Pak pada Dimas terkait dengan pemilik kos ini, biar lebih tangkap lagi, dicocokkan kalau memang dia punya KTP, dicek KTP-nya biar sama mukanya itu. Karena mukanya dipalsukan, minimal kalau dari KTP ini masih ragu, naiklah ke kakak, bawa kakak atau dari yang surat apa yang untuk biar tahu dia alamat di mana lengkap. Kita susah Pak, banyak palsu semua. Foto KTP palsu. Kata apa? Kenapa pemilik kos ini kok mengiyakan foto KTP diedit Pak? Jadi fotonya nggak sama, nggak sinkron. Atau apa namanya? Itu pun diterima aja. Akhirnya kita bingung mau nyari orang ini nggak ketemu. Alhamdulillah tapi kita tangkap. Jangan di narkoba kemana tangkap juga. Terus tidak apa lagi yang mana? Dia terkena pengurusan. Oh iya, curanmor juga. Udah 2 gum. Gitu juga dia. Ngekos, nggak tahu apa ini, taruh sembarangan, hilang. Nanti nggak tahu dia kos di sebelahnya hilang, udah kabur nanti. Gitu yang terjadi. Makanya kalau nanti biar kita himbau untuk ke pemilik kosnya biar minimal orang kalau udah mengiyakan orang kos itu minimal ada pegangan datanya. Nggak usah asli buat KTP nggak masalah. Cocokkan dulu tapi jangan sampai untuk KTP ini beda orangnya. Jadi muka udah beda diterima lagi. Kita bingung kita. Ada penipuan, banyak penipuan tuh. Yang ini pun terjadi masih banyak di masyarakat yang penipuan sampai rumahnya hilang. Ibu-ibu ini banyak ibu-ibu. Kita tolong terkait dengan pinjaman online, bank detail. Nah ini yang kesukaan ibu-ibu ini, manis nih bank detail. Hati-hati, kalau udah terrealisasi nanti akan melipat gandakan bunganya, bunga berbunga itu. Kasihan nanti. Yang bingung apa nanti? Suaminya. Iya. Berapa kali kita selesaikan suaminya bingung sampai rumahnya dijual, pindah, pos kontrak. Kata apa? Masih nipu lagi. Kenapa? Dia punya tanggungan. Ini satu ini ibu nanti kemungkinan masuk penjara ini. Karena dia udah selesai, udah rumahnya habis, nipu lagi. Makanya minta tolong ibu, Pak, sama ini Pak, disampaikan warganya, jangan sampai masuk itu. Kalau barang mending utang tetangga lah, nanti bayarnya beras atau apa, daripada kita utang bank detail, utang online itu. Karena belum tahu seperti apa sih, memang langsung dikasih, uangnya cair langsung. Kita ngisi data KTP, KK, nomor rekening, langsung cair. Tapi nanti bunganya inilah. Kalau nggak dibayarkan, terlambat berlipat-lipat akan sampai utangnya 3 juta, nyampe 20 juta, ada kejadian. Utangnya berapa juta, sampai 30 juta, 50 juta, ada kejadian. Jadi mohon bantuannya, kita sama-sama menjaga masyarakat kita, jangan sampai terjadi di sini. Mungkin udah ada yang kena, pasti ada. Nanti di saat itu baru nanti munculnya di mana? Kalau ada utang bank detail, ada online, ditagih gak bayar, adanya pemukulan. Nah ini yang lanjutannya ini. Akhirnya ribut. Suaminya yang utang ini mukul yang nagih. Yang jadi 351 penganiayaan. Duanya itu kita selesaikan. Ada yang mau didamaikan, ada yang gak mau. Nanti ada yang seolah-olah itu untuk bayar hutangnya, dia lunas. Dipukul dulu baru nanti. Itu terjadi Pak, banyak ini di Singosari ini. Ada yang memang dia punya utang, dia diem aja. Yang ngutangin akhirnya marah,
dipukul lah, nggak mau iniin, cuma dipancing biar marah dulu. Awal dipukul dang, minta diproses, proses visum nanti mau saya selesai ini. Yang penting apa? Nggak tak cabut. Yang penting apa? Hutang saya lunas. Itulah kalau Pak, makanya. Waduh, bahaya. Itu jadikan modus mandi baru. Jadi nak tolong agak hati-hati kalau menghadap Bang Didi pun diingetin warganya kalau emang itu memang bukan salah dia sih, salah yang utang. Tapi yang memang butuh. Jadi sasaran dua-duanya salah. Mending kita pisahkan antara permasalahan ini biar nggak bertemu. Karena ada pertemuan itulah yang jadi masalah nih. Yang utangin sama yang diutangi ini nanti yang jadi galak ya siapa? Yang diutangi. Ya, gitu. Jadi mohon bantuannya Pak ya. Kayak itu. Terus apa lagi nih? Rumah kos nanti biar kita dilanjutin. Nanti kita datakan semuanya baik. Karena orang kos ini ada yang kos cuma bulanan, ada yang kos cuma ini. Tidak tanggapnya dari yang pemilik kos ini loh. Karena dia juga butuh. Semakin banyak yang kos, jangan sampai rumah kamar kosong lah pokoknya. Ada yang penting nggak ruwet, udah. Yang penting monggo, yang penting bayar dulu di awal. Karena dia pelaku. Yang bingung kita sendiri nanti. Karena dia pelaku untuk nipu, untuk apa namanya, pencurian, banyak gitu. Dia nggak bawa tanpa bawa barang-barang apa-apa. Kalau dia memang niat kos, tempat situ, otomatis dia bawa barang-barangnya untuk pakaian. Kalau dia hanya datang bawa baju aja di badan ini, yakin dia pelaku. Iya, kalau dia malah kos kan untuk menetap. Tapi kalau dia datang cuma orangnya aja, mencurigakan. Itu harus dimintain. Dan dia bawa keluarganya, bawa ke situ, otomatis persiapan kan. Karena selama ini setelah kejadian udah dapat dia, pasti dia akan pergi tanpa ada barang bukti satupun. Sampai sidik jari pun nggak ada. Udah bingung kan? Hebat. Rapi ya, udah disiapkan. Bajunya nggak ada, sama sekali nggak ada, sudah bersih. Hanya dia pinjam motornya, pergi, udah hilang. Terus antisipasi juga terkait dengan ini digalakkan kembali pos kamplingnya. Karena pelaku ini saat ini sudah mulai meningkat modus operandinya. Dulu yang ngambil motor di rumah, ngambil motor di sawah, saat ini sudah mulai jambret. Jadi yang anak-anak kecil yang diberikan motor, dibolehin motor, hati-hati. Dia akan diambil paksa, dibawa lari. Yang bagus terakhir kemarin, anak masih SMP bawa motor sendirian. Di dalam motornya itu ada STNK, ada ATM, ada nomor ATM-nya. Alhamdulillah lengkap. Sangunya. Tapi anak-anak kecil diawasin jangan sampai terus sama ibu-ibu yang bawa perhiasan, hati-hati. Jangan sampai terjadi di sini karena pasti tahu kan kemarin kan? Ya. Udah tahu, udah ketangkap itu. Udah ketangkap semuanya. Ternyata itu pelaku lama yang baru pulang dari Taran. Ada mandirinya itu modus operandinya dapat deteksi, akhirnya dia ngambil aja. Orang wilayah Tajinan. Udah baru keluar dari Taran. Modus operandi kelihatan. Tambahin CCTV udah dapat yang diambil langsung. Jadi bantuannya jangan sampai bawa perhiasan, eman, nanti bawa tangan, dipotong tangannya. Kalau leher nanti potong leher. Saya ngomong gini kenapa? Karena saya udah pribadi udah kejadian. Bukannya nanti saya berpatokan sama lain, saya pun istri saya kena juga. Sebelum saya masuk sini tahun 2019, istri saya mau ngambil ATM sama membantu. Cuma saya lagi di Sukabumi itu, karena ini rusak, kosong, pindah lagi ke ternyata apa? Dia udah digambar. Hanya kalung yang biasa buat untuk mentil anak saya itu. Jadi kalau tidur kan anak kan bisa pegang itu, nggak tidur. Biasanya nggak pernah, langsung lepas. Itu pas pagi mau ngambil ATM. Hari Jumat jam 10 siang. Karena di situ nggak bisa ngambil ke sebelahnya, karena dituntutin, ditarik, diseret, dulu jatuh, diseret. Ini patah, ini yang kena semuanya. Semua muka diseret nih, karena nggak bisa ngambil kan banyak jaket nggak kelihatan, tapi udah tahu dia diseret berapa meter. Ini tulangnya putus total.
yang terjadi di sini, udah kalau keluar udah lepas aja. Sudah tahu kok kalau kaya, udah tahu emas. Janganlah. Kalau bang untuk suami di depan suami nggak masalah. Pas mau tidur dipasang semua. Pasti di depan lagi lah. Ya, kalau mau tidur dipasang semua ya. Depannya suami ya. Tapi kalau keluar jangan, eman. Kalau salah satu ini mau sopraninya, pelaku ini mulai berani. Kita eman nyawa kita, nggak seberapa ininya untuk apa namanya pamernya, tapi kalau udah kita masuk rumah sakit bahaya juga. Silakan yang lainnya, monggo. Jadi sambil ini ya curhatan sambil saya kasih edukasi ya. Jambi Pak. Monggo ini. Ini untuk anu Pak. Wah, Kalau untuk kan biasanya ini Nggih. pengalaman dari yang kemarin-kemarin ini Nggih. mendekati bulan puasa atau hari raya biasanya banyak maling. Nggih. Kalau kita mengadakan pos kampling atau istilahnya itu kan saya kan punya pos di atas itu Pak. Itu ramai sekali Pak. Bahkan untuk masyarakat sekitar itu ayo diboleh mana lek tidak aman. Nah sedangkan mau lain itu Pak kalau nggak ada meleannya itu gimana Pak? Biasanya itu melean itu pakai anu Pak, pakai listrik lah. Ya. Terus diisi nggak itu? Pinggiran. Yang kecil lah. Itu 2000-an. Bakal 2000-an, Pak. Hukumnya sama. Satu kecil hukumnya bodoh. Ini gini, Pak. Tak kasih kartunya, tak kasih tepung, tak kasih karet atau jepitan. Itu cukup, Pak. Nggak usah, jangan lah. Itu hanya awal Pak. Biasanya itu cuma pertama toh. Kalau sudah apa ya? Istilah itu panas lah. Ganti Pak. Ganti Pak. Biasanya itu kalau apa ya? Catatan Pak. Apa wih? Pakai buku. Tataran buri. Pakai buku. Tapi kalau sudah anget, saya sering-sering lihat. Kalau saya nggak pernah ikut, nggak pernah. Cuma saya akan kalau malam itu keluar lihat. Waktu pandemi kemarin kan ramai setiap hari. Itu biar apa ya? Katanya itu untuk kami. Ya begini, Pak. Kalau saya tidak membolehkan, kalau itu kan juga nanti efeknya kenapa? Kalau sudah mulai judi, kalau nggak punya uang akan silap mata. Ayam tangga hilang, ini apa hilang? Itu nanti mending pakai toletan atau pakai jepitan itu nggak masalah Pak. Kenapa? Nanti kalau dibiarkan awalnya kecil, nanti di rumah akan jadi perkumpulan lagi. Oh kurang puas malam hari, kurang panjang, besok lanjut lagi di rumah, lanjut lagi, akhirnya muncul lagi tempat perjudian. Kayak gini Pak, itu adalah latihannya. Nah, kalau kita biarkan latihannya, kalau memang orang melihat ya untuk jaga, otomatis gak ada duitan Pak. Nanti dia jadi niat di hatinya, saya mau jaga untuk judinya. Gitu. Mending gak usah gitu, kalau memang mau untuk itu tak berikan kartu, tak berikan tepung sama karet atau apa jepitan tak berikan nanti. Biar bergeser ini, jangan sampai itu nanti malah jadi rame Pak, janganlah. Kalau mau ada fotoin saat ini cepat viral, mau nanti masuk ini mau lebaran malah masuk di dalam set. Bagus kemarin yang kayak ini Pak di Radu Agung, setelah saya tegur, lini masnya dimanfaatkan. Lini masnya dikumpul semuanya, ada beberapa 25 orang. Kemarin kesalahannya yang pembagian votingnya di Radu Agung itu 25 orang. Malam itu juga 25 orang yang jaga. Besok kosong. Minimal dibagi 3. 8. Malam ini 8. Besok 8. Ada 3 shift jadinya. Mesti ada jeda waktu untuk istirahat. Terus yang kedua, nanti yang konsumsinya dari warga sekitar. Oh, sekarang 5 rumah ini nyiapin kopi untuk gorengan atau apa. Besok lagi siapa digilir Pak, biar mereka melayani ini yang itu ada sumbangsinya warga yang bisa istirahat tenang, ada juga sumbangsinya untuk yang jagain. Jadi ada inilah barternya. Kalau dia malam nggak bisa jaga, masyarakat ini jatahnya kalau di tempat saya sana Pak. Jadi malam ini tanggung jawabnya 10 rumah ini jagain. Oh saya nggak bisa jaga, saya beli orang, dia yang bayarin rumah ini, bayarin nanti sama cemilannya itu. Jadi gitu sistemnya gitu. Gambar kan mampunya berapa ya udah nggak apa, jangan nanti jadikan uang lagi ya, bahaya sekarang ini. Jadi itu Bang ya, kalau masalah nggak masalah.
Kalau masalah main judinya main kartunya boleh, tapi jangan dipakai untuk uang. Ya itu hitungan biasa Pak, hitungan Pak, karetan apa itu kalau salah untuk melekan. Tapi kalau itu saya tidak mengiyakan, karena nanti pasti suatu saat akan jadi ada efeknya ini, antara pencurian atau nanti jadi ladang tempat judi, pembelajaran. Tapi kalau catatan Pak, Tuh boleh, nggak masalah. Catatan nggak masalah. dia itu kan gini, catatan, ya, tapi sama bayar 10.000. Tapi gini Pak, sebentar, 10.000 bukan untuk judinya, dikumpulkan kalau sudah ngumpul di manganan bareng-bareng. Cuma permainannya ya catatan itu kadang kelihatan sama apa itu. Boleh Pak. Itu nanti kalau terus ngumpul terus akhirnya dulu ini kok jadi PTA gelek makanan bareng-bareng gitu Ya, yang penting bukan untuk berkait di pribadi Pak. ya bukan untuk 10.000 untuk main bukan Ya. Nggak apa-apa Pak. Silakan. kadang buat apa itu ngumpul buat beli ikan lele taruh di sungai mancing bareng-bareng Ya kalau di sini mau Pak, ayo. Kemarin saya juga ini mau sama di mana? Batu Gede. Jadi sungai itu kita manfaatkan nanti. Jadi saya akan nyari siapa yang punya bibit ikan ini, kita tanamin. Boleh dipancing, nggak boleh di strum sama dikasih obat. Ini nanti akan kita launching nanti pertama di Batu Gede. Jadi kita carikan biar sungai itu kembali seperti semula. Jadi bersihkan, boleh untuk mancing, ikannya kita tambahin terus kita jaga. Jadi saya pakai patok, nggak boleh diobatin atau di strum, hanya boleh dipancing. Silakan monggo kalau Pancing dan masak ya. apa? Pancing dan masak. Padahal tiap hari saya jaga sana. Jadi kalau mancing kan nggak mungkin diambil semuanya, dijaring nggak boleh, hanya untuk dipancing. Biar besar dulu nanti kan, biar masyarakat semua bisa menikmati. Gitu, monggo. Terkait izin keramaian kalau desa itu kan dulu itu kan setiap ada hajatan nikah sunatan biasanya kan izin desa keramaian kita keluarkan surat satu lembar. Nah, waktu COVID kemarin kita juga nggak berani ngasihkan izin, juga nggak berani melarang. Nah, sekarang sudah agak lah, apakah desa sudah bisa mengeluarkan surat izin tersebut apa belum? Itu yang pertama. Yang kedua terkait pajak dan bermotor. Informasi yang saya tahu dari media sosial kan kalau telat pajak berapa itu kan katanya dihapus. Nah itu mohon pencerahannya seperti apa seperti itu ya mungkin itu ada beberapa pertanyaan dari masyarakat juga Pak. Ya, dua itu aja. Yes. Baca ya. Baik, saya jawab Pak ya. Terkait izin keramaian saat ini udah COVID sudah dimulai dilonggarkan sama pemerintah. Berbagai tempat udah kita izinkan. Yang pertama terkait dengan izin hajatan boleh. Semua izin boleh. Yang penting regulasinya dipenuhi. Kalau memang hajatan ya jangan sampai ganggu masyarakat yang lainnya, jangan tutup jalan. Kasih tempat untuk ruang kendaraan ini. Kalau memang nutup jalan, carikan jalan alternatif. Izin tetangga-tangga sudah dipenuhi semuanya. Jangan sampai tetangga ngamuk. Itu Pak ya. Yang kedua terkait izin keramaian terkait dengan adanya hiburan, monggo silakan nanti biar dipandu sama Pak Anggi itu. Intel kalau mau begini nanti sudah Pak. Saya nggak mau neko-neko, hanya nanti adanya pengamanan dari desa setempat atau yang punya hajat bertanggung jawab. Itu aja. Jangan sampai terjadi dulu dia punya hajatan, datengin udah lumping, ada orang kecopetan, ngamuk gitu. Akhirnya ya karena dia nggak izin, dia punya hajat tak suruh tanggung jawab. Adanya keramaian ini gara-gara siapa? Yang punya hajat, dia nggak izin. Akhirnya apa? Kita nggak tahu, nggak bisa mengamankan. Kalau memang ada izin, kita amankan, kita jagain di situ. Kenapa? Kita bukan untuk ngemis untuk ini yang bukan. Kita menjagain keramaian ini. Yang pertama antisipasi adanya copet. Yang kedua antisipasi adanya keributan. Yang ketiga antisipasi adanya curanmor. Itu kita pandu nanti. Ini kemana-mana siapa aja nanti kita bantu pengamanannya. Nanti parkirnya di mana Pak ini Pak? Yang penting nggak ganggu jalan, nggak ini semua masalah bisa tenang, udah cukup. Namanya hiburan untuk keramaian. Otomatis bahayanya ada. Semakin orang ngumpul banyak. Nah inilah jadi nanti permasalahan baru. Pasti orang akan datang untuk mencari itu. Jadi nanti pagi nanti Pak tolong ya dipandu ya kalau ada
izin terkait kegiatan ya. Langsung aja Pak, Pak Anggi nanti, biar dipandu nanti. Biar nggak salah nanti. Keramaian jalan, tapi nggak jadi masalah. Semua udah saya izinkan kok. Kalau udah umping udah tiap minggu ada kok ini. Di Kelampok, di baru itu wilayah Dengkol sana, Orojo udah banyak. Boleh. Misalnya kemarin tuh ada beberapa warga yang minta izin, kita juga nggak berani keluarkan karena memang belum ada edaran resmi dari apa? Boleh kan? Udah boleh. Sudah kita longgarkan semuanya, kita pulihkan kembali. Kenapa? Saya berpikir gini, ini masa pemulihan ekonomi dari masa pandemi. Kalau masyarakat ada yang membuat hajatan, ada hiburannya, otomatis banyak orang warga sekitar jualan. Nah inilah uang akan beredar di situ. Satu sisi kita akan mengembalikan perekonomian. Yang kedua, kita mengentaskan kemiskinan bahwa masyarakat ada punya ide untuk jualan. Perputaran uang bisa berjalan, nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan akan menekan adanya inflasi itu. Semakin banyak parkiran monggo. Yang penting apa? Bantu terkait regulasinya, keamanan. Itu aja. Nanti dari Pak Anggi nanti ini siapa jagain dari linmasnya, minimal yang punya hajat ini minta linmasnya untuk bantu keamanan. Nanti dari kita juga akan kirim saya sprint anggota jaga kesehatan dari Koramil juga nanti yang jagain juga. Tanggung jawab kita bersama, bukan nanti saya buat hajat gini, ya terserah polisi sama Koramil loh, jangan gitu. Jadi yang punya hajat itu bertanggung jawab. Ya. Dulu pernah jalan juga, tahu-tahu dia membuat acara check sound tanpa izin. Ternyata check sound ini, tahu nggak? Jadi apa? Itu dibuat untuk pertemuan kedua kelompok untuk tawuran. Yang kedua ada juga kuda lumping. Mereka udah janjian. Ayo kalau berani pas kuda lumping ini, ayo kita tawuran. Itu terjadi. Bubarkan, tangkapin semua anak muda itu. Karena mereka di HP-nya apa? Udah janjian, sengaja untuk tawuran. Itu yang nggak saya suka. Makanya biar kau mengantisipasi, mencegah, tak siapkan anggota untuk jaga di sini. Itu, ya Pak ya. Begitu. Terus terkait dengan pajak kendaraan, Pak Darmawan, Pak Dar, ada nggak pemutihan? Jadi pemutihan belum ada Pak. Nanti kalau ada pemutihan biasanya kita share di semua di grup-grup semua ada. Masih 2 tahun itu maksudnya Pak. Ya, kan kalau nggak dimasukkan tahun dengan 2 tahun dianggap itu Dihapus, Pak. itu sudah berblokir belum gitu loh. Bukan terblokir Pak, tapi dihapus. Dihapus. Jadi itu benar kan katanya. Iya. Limon, kayak dengan 2 tahun itu? Kan 2 tahun, apa kalau nggak bayar pajak, apakah dihapus 500? Saat ini belum ya. Disosialisasikan, memang wacana itu ada. Kalau disosialisasikan kan begitu Pak. Belum Pak. Berarti masih belum berlaku Pak lagi. Oke Pak, siap. Kalau 5 tahun Pak, yang ada itu 5 tahun. Yang 5 tahunan itu kalau sudah mati, ya diurus, itu kan dihapuskan. Bukan 2 tahun, 1 tahunan. 1 tahunan kalau mau mati ya masih bisa. Kalau memang udah suratnya itu 5 tahunan harus ganti nomor itu yang itu rencana nanti kedepannya 1 tahun, setelah itu 2 tahun. Nah 1 tahun kurang 2 tahunnya akan dihapuskan. Setelah 5 tahun tidak dimasukkan Pak. Ya, pajakan untuk mengganti STNK. Itu yang nggak, kalau nggak di itu kan nanti akan dihapus. Rencana seperti itu. Kami pun Pak, langkah-langkahnya kenapa? Di saat ada balap liar kami tangkap. Itu pun saya suruh mengungkapin berapa dari motornya ini, kembalikan seperti semula. Yang kedua, bawa surat-suratnya. Pak mati Pak. Akhirnya dia pasti ramenya di Facebook, di medsos. Saya ngambil motor nggak boleh ini. Ternyata apa? Kemarin udah banyak japri saya itu. Saya tidak tidak memungut biaya apapun. Saya gratis sama kesini lengkapin kendaraannya, lengkapin suratnya. Mati Pak. Masa mati udah sampai saya? Itu buat registrasi Pak. Bukan apa-apa, bukan untuk kami ini. Suratkan kembali, hidupkan kembali, nanti saya akan ambil gratis. Masih nggak mau. Kenapa? Nanti kalau ini suratnya mati apapun, ini bisa dijadikan untuk sebagai sarana untuk kejahatan. Biar diregistrasi ulang. Dengan apa? Dengan menyuratkan kembali. Biar kami tahu bahwa motor ini, nomor rangka ini, itu punyanya dia.
Oh udah mati lama, dia dapatnya dari mana? Pak, ini ada STNK, BPKB hilang. Masuk akal nggak Pak? Kalau hilang ya silakan ke kantor polisi, buatkan surat kehilangan, nanti diterbitkan baru. Udah tak kasih angka gitu, tapi nggak mau. Berarti dia memang ada upaya untuk menghilangkan jejaknya itu. Dan mohon maaf kalau memang ada curanmor terkait dengan itu, kita kembalikan gratis. Beberapa kali kejadian kita buatkan itu video udah ada. Yang ngasih curanmor pun kita kembalikan gratis. Kita akan ambil Pak, kita kasih gratis. Kalau dipungut biaya silakan sampaikan saya. Langsung kita kasihkan. Kayak itu bahwa bapak dia gitu juga. Buat efek jerahnya emang kita bukan kita tahan ya. Kita amankan sementara. Nanti biar orang tuanya datang bawa suratnya, dari perangkat desanya datang, biar ada pembinaan dari perangkat setempat. Itu yang harapan saya itu, biar ada di kita semuanya jangan sampai melakukan seperti itu. Enggak yang lainnya? Ya, nambahkan dikit ya. Terkait tadi tentang keramaian. Ini pernah kejadian di Watu Gede, ada punya hajat itu menggunakan fasilitas jalan. Jadi jalan itu ketutup separuh, dan waktu pendirian teropnya itu belum ada tanda-tanda atau rambu-rambu atau ya dijaga semestinya. Waktu itu tetangga saya nabrak tiangnya yang di tengah itu sampai teropnya ambruk, patah semua. Dari kejadian itu akhirnya yang punya terop nuntut ke pihak yang nyewa nuntut yang nabrak, sedangkan yang nabrak opname. Akhirnya kasus, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan dengan damai. Ya, ini sampai jelas salah, punya hajat apapun alasannya jangan menggunakan fasilitas umum jalan. Kalau memang menggunakan jalan, setidaknya ada jalan alternatif yang dipakai. Jadi nanti kalau mungkin warga Langlang, mungkin Pak Lurah bisa mensosialisasikan, kalau mau ada hajatan atau penggunaan fasilitas umum, dipikirkan kepentingan orang lain juga. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti yang saya ceritakan tadi. Begitu Pak. Yeah. Terima kasih. Jadi ada ini Pak, namanya izin keramaian itu. Di dalam PP 60 peraturan pemerintah itu ada namanya aturan terkait izin keramaian. Kemana? Ke pihak kepolisian. Kalau itu hanya untuk hajatan, ya minimal selalu saya tekankan ke Intel bahwa ada persetujuan dari warga sekitar, lingkungan. Ya lingkungannya nggak menolak duluan. Terus nanti kalau ini nutup jalan atau setengah jalan, minimal ada himbauan di flyer atau ke apapun dengan izinnya itu disampaikan ke umum. Jangan sampai orang yang dari luar nggak tahu ternyata, kok ditutup. Kita sebarkan flyer dulu. Seperti ini nanti kan yang langka ini. Berikutnya nanti untuk puasa ini ada pasar takjil di Tumapel itu akan saya bukan tutup. Saya buatkan untuk pengalihan arus. Dari mobil nanti yang dari barat ke arah timur itu saya buang ke arah utara. Hanya motor yang bisa ke timur. Pada itu nanti itu pun 1 minggu sebelumnya itu udah saya suruh cepat buatkan flyer himbauan dulu di jalan bahwa nanti tanggal sekian akan ada pengalihan arus kegiatan pasar takjil. Itu wajib itu. Biar masyarakat gak ada komplain. Ini loh buktinya sudah ada flyernya. Ini sudah ada ininya. Karena saat ini banyak netizen itu ya yang pedes omongannya. Nah kita sama-sama menjaga biar gak ada komplain dan apalagi dari korban gitu. Bisa juga nanti yang kalau emang gak ada izin ya seperti yang di mana? Mata ya. Itu yang punya hajat saya periksa. Saya periksa aja. Dengan adanya itu ada keributan, ada pemukulan, saya tarik dan kemudian siapa yang buat keramaian ini? Yang punya hajat saya periksa. Ini saya damaikan. Yang penting yang punya hajat mau mengobati. Akhirnya ketemulah. Saya periksa yang punya hajat, dia saya suruh tanggung jawab ngobatin yang ribut ini. Kalau nggak ada punya hajat ini, nggak ada keramaian, nggak mungkin ada keributan. Itu aja. Makanya saya tarik ini, biar apa? Nggak usah pakai nyampe di meja hijau, tapi semua sudah selesai. Yang kamu punya hajat ya harus bertanggung jawab. Kalau pengen punya keramaian, ada hiburannya, harus siap-siap bertanggung jawab. Makanya bantu kami terkait keamanan, sosialisasi masyarakat, terkait dengan jalan, bagaimana biar macet ini. Silakan nggak apa. Kalau memang nggak memakai jalan umum, silakan dimasukkan aja. Cari lapangan atau di tempat yang mana ya tidak ganggu jalan. Biar untuk kemasyarakatan, bukan untuk pribadi. Karena dia
Nanti pas zaman musim-musimnya orang punya hajatan, sini punya hajatan tutup, ini tutup. Bisa dilacak. Rusak itu. Masih terjadi itu di luar pulau, Pak. Dan sering ketabrak gitu juga. Dan yang nabrak tendanya itu pasti dibunuh. Saya di Sulteng itu 4 tahun. Sini punya hajatan sampai jalan transnasional itu setengah tutup. Ditabrak lah, akhirnya ketabrak, banyak meninggal. Yang ini dibakar sama orang-orangnya. Sering. Kalau ada orang meninggal untuk jalan, sini orang meninggal untuk jalan, ini punya hajatan untuk jalan, susah nanti. Dan sampai dari itu kita yang udah di kota ini, kota besar, udah di Jawa ini, ya kita minimal kita harus kelola Kajipang dengan baik. Kita tahu undang-undang, tahu semua aturan di negara ini, ya kita jalankan. Karena apa? Semua undang-undang, peraturan apapun yang sudah diterbitkan itu dianggap, yang didasarkan dianggap masyarakat udah tahu semuanya. Padahal masyarakat nggak tahu, tetap aja nanti kena prosesnya. Oke, buat edukasi semuanya nanti kita kalau ngerti nanti nggak komunikasi sama babinnya atau ke Kintal biar kita ajak komunikasi biar masalah sini lebih maju lagi. Bisa kan? Ada lagi? Ada tambah? Pak Arif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebetulan Pulau UGD di sini, Pak. Jadi mengucapkan terima kasih atas segala yang telah disampaikan oleh Bapak yang pokoknya adalah ini adalah viral tentang bulan lah ya. Jadi di bulan itu kalau jadi saya sama Pak pemerintahan desa itu mungkin begitu baru COVID, Pak. Jadi belum tidak tahu dia. Jadi belum pernah ngadakannya keramik-keramiknya. Termasuk bulan dulu nggak ada apa-apa. Nah pada waktu dana desa, Pak, itu khususnya langsung 20% untuk ketahanan pangan itu pun sudah kita tawarkan kepada semua rakyat di sana yang sudah wilayah desa, Pak. Malah saya tawarkan apa ketahanan pangan itu berikan sapi apa kambing, wah ya mulai tanpa itu kan. Akhirnya sepakat kita buat jalan tembus, Pak, ya, untuk memperlancar perekonomian terutama orang-orang yang sekarang yang masih terkali di bawahnya. Dan kedua ini, Pak, jalan alternatif dari jalan raya ke Umbulan, Pak, itu sudah selesai, Pak. Nah, sudah selesai. Jadi nantinya rencananya itu dari jalan raya itu pastinya di sini, Pak. Itulah mungkin salah satu dari wangi kami. Ya. Kedua tentang apa namanya ada pos, ada pondok pesantren yang sudah tercatat atau dibuat oleh kecamatan. Kami juga terima kasih. Kami sebagai pemerintah desa, BPD, mitra ini, terima kasih semuanya bahwa semua sudah masuk ke laporan di kecamatan. Nah, tentang ini, Pak, kalau kita ada di sini kan mungkin yang dengar kan cuma perangkat desa, kan gitu. Alangkah baiknya kami mohon Mustika, Pak Camat, Pak, pada waktu kita kumpul bersama di balai desa, Pak, saya sangat senang setuju Bapak bisa menyampaikan seperti apa yang disampaikan hari ini. Soalnya begini, Pak, tentang hak dan kewajiban, mana ini punya orang, mana ini punya masyarakat, mana ini punya negara, Pak, itu di sini masih terlalu banyak, Pak. Nah, kita sebagai pemerintah desa semua saudara, Pak. Nanti kalau Pak Lurah katakannya mau langsung sita ini, wah itu bahaya itu. Alangkah baiknya kalau nanti kita Pak Camat bisa hadir pada waktu kita pertemuan di balai desa yang lengkap, tapi bisa yang diwakili oleh FDP semua dan dari masyarakat. Biar dia itu tanya langsung, Pak. Kalau kita yang menjelaskan, wah itu banyak, Pak. Apa yang menjadi kendala karena di semua contohnya yang katanya kalau yang Pondok itu tidak ada yang berani, Pak. Yang dinyalin kalau kita keluar memang orangnya yang pakai dasar itu. Gitu. Itu saudara semua, Pak.
Nanti kalau yang menjelaskan dari pihak yang terkait kan, pemerintah kita kan aman, nggak ada ilmu gitu doang ya. Tentang apa yang akan di follow up tentang ini Pak, unggulan saya perlu para pemerintah desa yang disebut oleh desa yang lengkap. Kami juga kemarin sudah pertemuan dengan Pak nanti dengan Pak Isi. Ya syukur-syukur kalau kita nanti ketemu bisa selesai sampai di situ, alhamdulillah gitu harapannya. Kalau memang itu kok nggak bisa ya kita memang serahkan kepada kedua pemerintahan desa itu bagaimana apa naik langsung. Nah, sekali lagi saya mohon nanti di kami sama Pak pemerintah desa bagaimana kita bisa ketemu seperti ini dengan seluruh warga desa yang akan diwakili oleh Nanti dan Pak. Dia tanya apa adanya. Kita seperti Pak Sam, dia nggak. Soalnya yang katanya pemicu itu Pak, istrinya orang lanang Pak, repot itu. Istrinya orang lanang, nah itu yang malah ini orang ngerti ini. Tahu seperti itu. Nah, selain data yang kita ajukan kan kita juga perlu historis Pak ya. Historis dulu bagaimana mungkin Pak Sam ini cukup punya yang tahu karena historis kita kita saksikan dengan hal ini sebagai politik. Terima kasih sekali lagi dengan ada seperti ini. Harapan saya semoga nanti kita di pemerintah desa di Indonesia biar masyarakat bisa langsung bertanya pada Kapolsek atau nanti kita tidak enak kalau kita yang menjelaskan atau semua orang itu Pak. Sekarang mau kepentingan. Nah, bukan tidak ada kemudian abadi kalau ini kepentingan itu ya. Sebab saya sebagai DPD kita ada ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau BPD, nah nanti akan saya sampaikan ke Pak Camat dulu. Karena kalau kita nggak rapatkan dengan Pak Camat, dengan Pak dan Tamil, ketemunya ini agak susah. Ini harusnya besok, tapi saya majukan. Ternyata apa? Ada banyak jadwal yang masih ini. Saya pun kalau mau longgar hari Jumat ini saya buatkan ini. Biar nanti nggak saya datang atau siapa Pak Damil datang, saya nggak bisa. Karena saya juga ada kegiatan di sana. Insya Allah nanti Pak, tetap ini akan jadi progres kami. Kedepannya akan kita buat itu. Yang penting repotnya gini, kalau kita buatkan acara, kita panggil semua perangkat, belum tentu perangkat ini bisa menjelaskan ke warganya. Kalau kita ajak semua warganya, pasti akan terjadi debat kusir. Menjelaskannya agak susah, rumit. Dengan tata bahasanya, dengan pengalaman itu beda cara menjelaskannya. Pokoknya nanti ya, ini saya itu yang saya takutkan tuh. Kalau semakin banyak warga yang kita angkat, mungkin nanti kita akan saya akan turun ke sini tanpa baju dinas, saya akan masuk ke masyarakat. Bisa jelaskan pelan-pelan. Kalau saya dengan kewenangan gini, dengan pakai baju gini, yakin nanti akan bentrok. Dengan nggak akan menerima dari sini. Kalau kita ngobrol sama itu nanti dengan low profile, nanti saya akan main ke sini juga nanti. Saya ajak warga setempat, saya datangin. Itu cara saya biasanya kalau memang kita menyelesaikan masalah. Coba nanti Bang Ye, saya jadwalkan nanti untuk pertemuan. Kemarin Pak Rizky sudah ngomong, ini loh Pak, bukan seharusnya desa lain seperti ini, memang pas ceritanya lang-lang katanya. Pas ada bilang pas, jadi bukan menggeser itu, kalau desa lain bukan. Jadi saya kayak di pikiran saya itu sana, nggak tahu. Ini kok pas terus ini. Kayak tadi malam itu juga, saya sebelum ada rapat dari malam itu, kok pas saya sudah masuk ke lapangan dulu, udah tahu data semuanya. Jadi pas saya rapat tadi malam dengan pihak perusahaan tuh, saya bisa sampaikan langsung. Saya udah dapat bucket ya semuanya. Kayak yang rapat yang kemarin juga siang, sebelum ada banyak takjil, saya udah turun ke lapangan, saya cari seperti apa ini di masyarakat keluhannya ini, kayak adanya ini. Sudah saya sampaikan, alhamdulillah udah ada temunya untuk permasalahan yang selama ini ada yang di hati masyarakat itu.
Itu juga di sini silakan. Kalau mau ada ini nanti kita buatkan pertemuan. Nanti bisa Pak Kades dibuat kapan, cari hari tepat. Jangan Senin, jangan Jumat, Kamis. Nah ini nanti ya, saya coba cek kalau nggak dia siang nanti kita malam hari kita ajak masyarakat biar guyup semuanya sebelum masalah ini jadi besar. Kita buatkan kegiatan nyantai aja kayak gini. Kalau mau ngokok monggo. Kegiatan kami juga kalau dia Selasa malam atau Rabu malam. Kalau Selasa malam biasanya saya ngaji di garasinya Gus Indi. Kalau Rabu malam itu sama Gus Badrus itu ada ngopi saya ngaji nih. Jadi kita sambil ngopi sambil ngaji. Nah, itu asik Pak. Anak mudanya diajak semuanya nggak masalah. Nanti kalau di sini ada pemudanya mau ngaji, ayo nanti sampaikan ke saya. Nanti tanya saya jadwalnya tempat lain nanti kita biasa di sini biar ngaji di sini semua. Itu biar ngaji itu anak muda-muda semua sama Gus Badrus. Asik. Jadi kita sesuai dengan kenyataan saat inilah. Biar sebagai untuk dasar moral pendidikan moralnya ada di kita semuanya. Saya sering ikutin. Jadi sesuai kenyataan hari ini. Nanti disambungkan sama hadis-hadis itu. Kalau dasarnya kita imannya kuat, yakin nanti kalau ada masuk yang paham-paham itu nggak akan bisa terafiliasi gitu. Jadi monggo nanti kalau mau itu ayo. Saya pengen gitu, saya ajak. Yang di tahanan pun sering saya panggil Gus Badrus untuk memberikan tausiah. Biar mereka ini bukan ini hanya hilaf, tapi ya harus diperbaiki dengan ditahan. Bukan mereka salah penuh, belum. Masih ada waktu untuk berubah mereka. Makanya tak datangin ustadz-ustadz ini untuk memberikan tausiah biar mereka ini mau insaf. Dengan cara ikutin prosesnya ini biar mereka lebih baik lagi. Saya rubah mindsetnya dia ini bahwa kamu itu bukan salah, kamu hanya untuk khilaf, untuk memperbaiki khilaf ini. Semuanya saya itu kan. Jadi pengen semuanya keluar dari tahanan bukan malah menjadi hebat dalam hal kejahatan, bukan. Dari awal biar lebih baik. Kalau kamu baik nanti pas ditahan kamu akan dapat remisi. Sama remisi keluar kamu ke masyarakat langsung diterima. Bukan kamu keluar ke masyarakat nanti akan ketakutan apakah saya diterima, bukan. Kalau dia udah berbuat baik dari tahanan nanti ke masyarakat keluarnya beda dia. Saya pengen seperti itu. Jadi bukannya nanti baru keluar dia bingung saya mau seperti apa. Makanya di dalam tahanan inilah dia harus kita bina terkait dengan moralnya, imannya. Nanti di saat dia di situ udah baik, keluar ke masyarakat sudah kelihatan bahwa dia ini seolah dari pondok, bukan dari itu kesalahannya itu. Monggo yang nanya, monggo. Ya mudah-mudahan ibu-ibu, bapaknya ini. Saya mau tanya ini Pak, terkait Pak kendaraan yang orang terlibat laka. Itu biasanya kan diamankan di polsek mungkin ya, di polsek lah. Itu untuk proses ngambilnya itu kena biaya apa gimana Pak? Pak Darmawan, sini dulu. Terkait dengan kendaraan laka, itu yang nanganin unit laka Satlantas Polres. Terus apakah untuk pengambilan barang bukti ini selesai prosesnya, apakah ada biaya atau tidak? Kalau untuk laka, untuk pengembalian barang bukti itu tidak dipungut biaya. Ya, kalau memang itu perkaranya lanjut, nanti dikenakan. Jadi ada tuntutan dari pihak korban atau apa? Ya, kalau ada tuntutan dari pihak korban sampai pengadilan nanti dari pengadilan. Biasanya gini yang ada itu untuk jaminan Pak. Ya. Ini masih lanjut ke persidangan. Maksudnya pihak korban ini ada yang meninggal. Dua-duanya kendaraan akan diamankan dulu sebagai barang bukti pada saat sidangan. Iya. Biasanya maksa dia, Pak, kendaraan ini saya pakai untuk usaha. Inilah tulang punggung saya Pak kendaraan ini. Nah itulah biasanya ada namanya jaminan untuk peminjam pakaian barang bukti. Jadi untuk sebagai penggantinya itu. Nanti kalau sudah selesai persidangan dikembalikan lagi. Ya kan? Gitu kadang-kadang. Nah gitu. Jadi jaminannya. Jaminan uang, barang atau orang yang bisa menjamin ini bahwa kendaraan yang akan jadi barang bukti ini tidak dialihkan atau tidak dijual belikan. Nanti bingung karena apa? Harus dihadirkan pada saat persidangan itu. Itu saya Pak. Ini dihadirkan untuk waktu persidangan. Jadi prosesnya terus berlanjut untuk di persidangan. Nanti kalau sudah proses semua diputuskan. Selama ini memang kami nggak ketakutan Pak. Kenapa Pak barang bukti ini udah di polsek
saya dapat surat bor, sudah saya hubungin korbannya. Pak, saya mau pinjam pakai. Saya lihat dulu ini seperti apa figurnya orangnya yang ini. Jangan sampai di saat persidangan motornya udah dijual ke Ngawi atau kemana, saya harus ngambil ke sana. Iya. Bingung saya nanti. Kalau nggak udah berpindah lagi, itu akan apa? Di saat persidangan kalau barang bukti nggak ada atau hilang, ini akan dihentikan persidangan ini. Dihentikan demi hukum. Udah gugur nanti. Kita bingung nanti. Udah memasukkan itu dan kita akan kena pra-peradilan. Nah, kenapa selama ini kalau ada memang ini udah aman, kita kembalikan langsung ke korbannya. Tapi kalau masih belum aman, ini harus ke persidangan, ini semuanya, kami tahan dulu. Kami amankan dulu untuk kendaraannya sampai nanti proses persidangan selesai, baru nanti dihadirkan sana, kita kembalikan ke pariwisata. Itu. Jadi ada beberapa sisi ini, Pak. Oke, udah? Terjawab. Yang lainnya, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang masalah sumber unggulan, tadi saya sampaikan bahwa karena tentang masalah materi, apa itu kata-kata tidak ada dilarang, tapi saya hanya menyampaikan risalah yaitu masalah sejarah, Pak. Sejak zaman dulu, kepala desa Langlang pertama itu Mbah Singo. Mbah Singo Dermo. Sampai sekarang pun Pak Surya, yang namanya sumber unggulan itu mutlak milik abang, itu menurut sejarah. Karena saya sejak itu sudah merawat sumber unggulan pada zamannya Mbah Indi Yahman. Nah, kebetulan rumah saya dan Mbah Indi Yahman itu dempet. Nah, saya termasuk pemuda yang paling dablek, Pak. Wong arek enom cagongane karo petinggi. Tiap hari malam bertempe. Dan malah lagi aku nanti berumbulan cukup lah. Dia cerita banyak sekali Pak tentang masalah sumber unggulan. Akhirnya kenapa sih kok sumber unggulan sekarang jadi kelenteng? Kalau sejarah dulu itu dari Sungai Berunjung, Pak, itu lurus kan terjun ke sumber unggulannya. Sehingga kalau hujan ya banyak endut, banyak apa yang ada di sumber unggulan, akhirnya kita pasti naikkan endut-endut. Atas prakarsa kepala desa Langlang dan kepala desa Ngenep, Pak, ini ya opo kali ya duit. Nah, karena pada zaman dulu itu yang namanya tanah itu masih luas-luas, punya orang satu lah, akhirnya sehingga enak, Pak. Sampai sekarang ditekuk ngalor gini. Sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya apa? Punyaan orang Langlang dua ini ya, yang dua orang ini dulunya itu ini Pak, sungai. Nah, setelah dipindah sini. Kalau dilihat sekarang punyaan Pak Saimun sama Pak Dolkapi, kalau sekarang ya melok ngenep ujungnya, Pak. Tapi karena peralihan tetap mengajarkan dua ini tetap ikut Langlang walaupun ada di wilayah namanya. Di seberang sungai. Ya. Bukan di wilayah di seberang sungai. Ya. Tapi pemajakan tetap masuk Langlang sampai sekarang. Nah, yang kedua, Pak, tentang masalah sumber unggulan. Pada Ngenep itu ngambilnya kan salah. Ngambilnya kan dari sungai besar ini, Pak. Ya, padahal nekuk dari sana ada curah, Pak. Curah naik ke barat, langsung ke selatan sampai depannya warungnya Mukamas itu sejak dulu ya seperti itu. Karena wangan yang namanya larenan dulu itu besar, Pak. Nah, sekarang terkikis tinggal sedikit. Itu malah karena itu tetap mengacu kepada para ini tetap itu adalah yang paling berbahaya lagi, Pak. Setelah adanya Mukamas pada awalnya itu kan buka warung itu untuk mencari ekonomi ya, Pak. Aku tak melok dodol ini, tak dodol wedan, tak dodol gadang. Diberi peluang akhirnya lah TKA ngerogoh rempelo, Pak. TKA ngerogoh rempelo. Akhirnya apa? Dia mengklaim. Pada dulunya dia itu selalu ke rumah saya, Pak. Pak Sani yo enak ini pasti. Sehingga sampai Muhammad itu mendirikan suatu kesenian budaya, ya wajar sama saya, ya apa mandaya. Bahkan punden itu prakarsa dari warga Langlang, Muhammad juga ikut membantu dalam pekerjaan. Itu ya. Karena terkikisnya zaman, raminya zaman, ya.
Dulu masih sepi, aman-aman aja Pak, nggak ada apa-apa. Akhir-akhir ini setelah rame, akhirnya Muhammad itu kerjasama dengan kami itu mungkin perasaan genep, akhirnya mengklaim itu adalah punya. Yang lebih rawan lagi Pak, akhir-akhir ini istrinya Muhammad ngomongin manahnya kuping. Perlu diketahui bahwa saya nanti itu kan kita mau datang ke Menhub. Sebelum proses ini terselesaikan, kita dari Lala minta kembalikan sesuai dengan semula. Pagar harus diambil lagi, pagar yang di sumber itu dilepas lagi, nggak ada jam batasan macam-macam. Nah, kecuali Pak, walaupun saya juga mikir kecuali, jam 5:30 kan mau maghrib, kok arek lanang nggak ada besok di lurun kita mencurigakan ya adik nom-nom. Nah ini harus ada penanganan khusus untuk penting. Mas, Mbak, kalau mungkin gue jamin ini kok nimbul masalah. Kan nggak masalah kalau seperti itu, karena cuma 2 orang. Nah, itu Pak. Nah, kuncinya Langlang ini Pak. Kalau nanti ngendep berguguk Makutawaton nggak mau bongkar pagar yang ada di sumber unggulan, nggak mau noto Muhammad dan Tuati mengeluarkan kata-kata cek ngenep pada ini. Nah, karena kontinen Langlang dilarang 3 ini Pak. Kalau dulu bukan Langlang 3, Langlang 1 dulu ada Putuk Wetan, Langlang 2 itu Kerajaan. Di sini Langlang 3 itu Putuk Tengah, Langlang 4 itu Putuk Kulon, isi putuk-putukan. Kalau ada apa-apa lah, ya apa Putuk Tengah kok menengai. Selagi Putuk Tengah itu obah Pak, Putuk Wetan, Kerajaan, Putuk Kulon Pak, ikut obah semua. Lah, kita menjaga hal-hal seperti ini, apa nanti yang akan kita bawa ke Menhub. Kalau nanti pemerintah Menhub mengguguk Makutawaton nggak mau merubah, mengembalikan sesuai dengan aslinya. Karena secara terus terang Pak, pulau ini wadulan pun kuat ah. Pulau arek enom setengah wong, ya wong tuwek tak padha aku. Walah pokok ngalah-ngalah. Sejarah kelam ngenep ngalang pernah terjadi. Sampai sekarang buktinya ada yang namanya Kali Carang. Apa sejarahnya Pak? Nah, Kali Carang itu perbatasan antara Ngenep dan Nganglang. Nah, dulu itu penduduk Ngenep sama penduduk Langlang tawur Pak. Lalu akhirnya apa? Bawa diketahui kuwabet di kelompok di tengah kali, sehingga Ngenep gak iso ngalor, Nganglang gak iso ngidul. Sampai sekarang julukannya nggak bisa hilang, yang namanya Kali Carang. Carang dari WT Pring. Karena ada sejarah semacam itu, jangan sampai sekarang terjadi. Bahkan saya pernah mengeluarkan kata-kata Pak. Ini Pak Kepala Desa ada, Pak Wo ada. Pada waktu ngumpul di kantor desa yang namanya Muhammad, Wali dan Pak Wo Ngenep. Karena Muhammad dan Pak Wo nya rodok manah nopo pilih ngomong, sehingga saya mengeluarkan kata-kata. Lek Ngenep kate mandegani, sopok sing hati pandegani Ngenep. Iki wong pertama wong ngalahke tengah gede. Nah, sampai seperti itu Pak. Karena masih muncul adalah daging antara Ngenep dan Nganglang, duwe Kali Carang. Yang saya khawatir nanti seperti itu. Terus sekarang apa nanti permintaan kita kalau kita minta di Ngenep, wis pagar dibongkar, Muhammad diceluk, Ngenep wis wedok, ayo dikembalikan sesuai dengan semula maneh, sehingga masyarakat meredam, jadi adem maneh, sehingga apa? Setelah nanti ada penyelesaian secara hukum antara Ngenep dan Langlang yang dipadekan di kepala desa, nah nanti ada tata cara lagi. Untuk sekarang ini permintaan desa nanti tetap seperti itu, kembalikan semua sesuai dengan aslinya dulu. Sehingga yowis wong Nganglang, wong dulu itu Nganglang Ngenep kedulan sakit dulu kan masalah Pak. Umbah-umbah pada umbah-umbah ya karena masalah. Ya, sekarang ada Tuati yang dengan Muhammad ini sehingga menimbulkan seperti ini. Nah, kaya muka Tuati kan dibuka sejarah lama biyen. Ya enggak cara biyen Pak, lu tahu apa cukup aku Pak yang mandekan. Ayo dulu di Kali Carang dulu, balik sama biyen. Dan balik turun ya. Itu Pak di sana jadi makin itu budi enake. Baik Pak, ini
lagi saya koordinasikan dengan Kapolsek Karangposok. Nanti kalau bisa saya hadir juga di sana, Kapolseknya hadir dari Karangposok hadir juga, enak. Siap. Sebagai tengahin. Saya bukannya untuk mengambil alih atau ini enggak, saya tengahin. Kita saat ini nggak usah pakai kekuatan, tapi dengan akal. Dengan ada bukti semua ini nanti kita ke sana, kalau nggak ada ditemunya, coba kita naikkan. Otomatis wilayah itu jadi status quo. Gitu ya, status quo udah nggak ada yang memiliki sampai ada keputusan dari Betul. ke sana. Iya Pak ya? Iya. Kita tolong diredam dulu, diredam. Saya nggak suka nanti ada keriput, jangan Pak. Berkonten kamu tenang dulu. Diredam. Kalau sampean ngamuk Pak, saya ngamuk juga Pak. Nah, gitu loh Pak. Nah, sampean sebagai tertua di sini ya bantu. Ada di kita diredam. Meredam, Pak. Oke, nggak usah lah dipancing lagi. Biar nanti yang memancing itu dengan ada Indumas nanti biar lanjutin dari Pak Kanit. Segera buatkan Indumas. Siapa ini nanti biar kita kalau mau masuk unsur hukumnya pidananya kita tahan. Gitu aja. Iya. Udah nggak usahain lagi. Kita nanti biar lidik dari Pak Kanit lidik terkait dengan masalah ini. Kalau mau dia ada kita terkait dengan pidananya kita naikkan statusnya dengan penyelidikan. Kalau bisa ada tersangkanya bisa masuk ke pidana, saya naikkan penyidikan biar statuskan dengan sebagai tersangka. Oke? Iya. Udah tenang aja Pak, nggak usah saya turun langsung Pak. Saya dapat pangsit ini Pak. Kenapa saya harus turun ke Langlang ini? Wah, mantap Pak. Saya tinggal omongan Pak, wah Pak Bobi. Mana Pak? Mana? Desa pojok Kawani, desa Kawani. Mari menjadi balik paket joko, kita dengan macam-macam. Sementara ini ayo lah program visi, mari lah nonton terus ada ini. Yang dari nanti kan gini Pak, kalau mau tahu sekolah, yang dari wisatawan dari Langlang silakan dibuatkan parkiran, ada warung situ. Kalau dari Singosari maksudnya buat parkiran, sama-sama menjaga, ngelakon bagus itu. Mau parkir yang sudah kita bagi dua. Nah, ini Tadi bagus. nginep, lepas nginep ya parkir, Nah. di sini ya parkir. Nah, di kita nikmati sama-sama. Iya. Jangan sampai Pak, nanti kalau Singosari udah panas, Rajaya turun Pak. Aduh, bahaya. Udah. Nah, jangan. Nah, bagaimana? Ayo, ngomong dulu ya, ngomong dulu. Panjang lah, ayo. Kalau memang tidak Nah. bisa dikata-kata, Iya. saya habisi semua. Iya. Itu udah cepet tuh beri Pak. Iya. Nanti saya akan bergelar hantu Padang Karautan. Jangan khawatir kalau hanya carang, saya nanti hantu Padang Karautan. Ya sekarang kali jarang tetap jadi ini, kan 6 kali jarang Pak. Jembatan itu. Di jembatan yang baru. Oke. Iya. Coba kita aja Pak. Saya WA belum tahu sini. Maksudnya, saya baru sini ada telepon. Jam 11 sekarang ya? 11. Terus dari kecamatan lalu Pak ya? Sampaikan Pak ya? So, permasalahan ini sampaikan Pak Camat biar dapat dikoordinir. Nanti permasalahan tidak apa kita selesaikan. Terutama nanti yang urgent itu nanti kita buat pertemuan. Pak Camat bisa kapan? Nanti Pak Kades biar dimulai membuatkan pertemuan dengan warga. Mohon bantuannya ya Bang ya, semuanya ya. Kita redam masalah kita. Janganlah. Gak bagus, gak elok. Nanti lihat gak elok. Gak bagus. Sudah zamannya berbeda Pak. Masa kita kembali lagi ke 30 tahun yang lalu, suka tawuran Pak ini, aduh gak bagus. Nanti efeknya apa? Kalau ada konflik Pak, udah ada konflik, pertumbuhan ekonomi akan jatuh lagi, inflasi naik. Yang bermasalah ini bukan yang punya pekerjaan, yang nggak punya pekerjaan. Dia untuk makan susah, nyari duit susah, dan uang nggak ada harganya. Dia punya duit pun nggak ada harganya uang ini. Kenapa? Semua udah malas hasil pertanian nggak ada hasilnya, ada hasilnya pun harganya murah. Sedangkan di lapangan, di pasar semua harga naik. Ini yang terjadi kalau inflasi Pak. Jadi uang nggak ada harganya. Katanya ini panen banyak kok masih mahal di lapangan, di pasaran. Panen raya kok malah mahal. Nah itu yang terjadi saat ini. Ini menjauh-jauh mau inflasi. Makanya saya menjaga Kamtipmas ini jangan sampai terjadi ada konflik di Singosari ini sehingga perekonomian akan turun jatuh, inflasi akan terjadi di sini dan masyarakat bawah, kalangan menengah bawah akan kasihan. Itu kenapa saya jaga Kamtipmas benar-benar ada informasi ini saya tampung, saya selesaikan masalahnya meskipun nggak saya sampaikan masyarakat, tapi apa? Saya sudah bergerak di bawah tanah. Data semuanya, makanya saya tampung semuanya. Intel suruh jalan terus, ini ada masalah apa? Selesaikan. Ada pembangunan kayak di arah Kelampok ke arah apa nih? Purwasri ya.
Itu pun ada pondok. Saya udah komunikasi sama kiai-kiai sini. Terus ini ada pondok ini apakah udah ada izin? Dikirim dari kiai-kiai. Udah dan ini teman-teman sendiri udah sowan ke para kiai ini. Kalau ini memang belum saya itu kan beberapa kali waktu saya ada berkumpul sama kiai-kiai itu saya sampaikan, baru saya sampaikan dulu. Ini saya masih melihat dulu permasalahan di mana, nanti akan penyelesaian seperti apa yang lebih soft, bukan dengan harus menggunakan yang apa ya, nanti takutnya apa, orang saat ini udah benar semua Pak, kita salah jalan, kita yang kena gugat nanti. Pelan-pelan nanti. Cara pelan-pelan, kalau mau permasalahan itu bisa selesai dengan baik, enak, tanpa harus ada keributan. Itu yang terjadi saat ini. Berapa kali kan ada yang kelompok radikal masuk sini, kita berkumpul Pak, bagaimana ini menghalau ini, alhamdulillah selesai. Tapi apa? Pelan-pelan. Kalau saya nggak mampu nanti akan saya naikkan ke Polres, Polda, saya mampus Mas. Contohnya yang kemarin, yang udah ditahan, dan saya sampaikan dah, itu pun saya gerakan bawah tangan udah kuat. Sampai terakhir kemarin ini, alhamdulillah ini udah masih ada di Jakarta. Saya sampaikan, itu pun kami berusaha pelan-pelan. Kenapa? Saya menjaga Singosari ini Pak, bukannya Singosari cuma berduduk sekian, bukan. Singosari adalah miniaturnya Indonesia. Di wilayah paling timur berbeda, wataknya, perilakunya beda sama yang di tengah, sama yang di barat beda, yang di utara, selatan beda, semua beda. Karakternya itu hampir mirip seperti miniatur Indonesia. Makanya saya nggak boleh langsung ambil keputusan berkebijakan gini harus seperti ini, enggak. Saya pikirkan jangka panjangnya. Kalau saya berkeputusan gini nanti nggak lihat jangka panjangnya, ribut pasti bermasalah besar. Nanti kalau saya ambil ini pasti saya rapatkan dulu. Saya ambil kebijakan gini malam atau Mbak. Malam tak sholatin dulu, tak wiritin, bener enggak ini? Ambil kebijakan ini. Karena nanti apa-apa berakibat fatal bagi keamanan di Singosari ini. Kalau nggak ada petunjuk, udah berarti aman ini saya laksanakan. Gitu Pak. Jadi bukan langsung ngambil kebijakan senasi, bukan. Kenapa saya kencengin? Nah ini perubahannya dulu sama sekarang. Mungkin banyak omongan kenapa Pak Kapolres banyak aturan. Aturan itulah yang mengikat nanti. Kalau nggak ada aturan, semuanya nanti saya sendiri. Akan ada ketimpangan di masyarakat ini. Nggak ada penengahnya nanti. Nggak ada gunanya ada polisi, nggak ada gunanya ada perangkat ini. Nggak kan gubris nanti. Ini udah zamannya udah mulai bergeser ini. Semua maunya sendiri. Kenapa ada perangkat? Kenapa ada ini? Ada semua ada aturannya. Kalau semua nggak butuhkan ini, nah, akhirnya muncullah anarko. Dia yang nggak mau adanya pemerintahan, nggak mau adanya ini semuanya itu. Dia mau saya sendiri. Kalau seperti itu, jadi apa negara ini? Gitu ya? Gitu. Mungkin nelayannya, toko muda, monggo. Kalau ada ini, Sabun. sabun. Udah berapa ini? Udah. Bon, ya? Bon tercurahkan semua ini curhatannya. Jadi sampaikan ke warga juga Pak terkait dengan curhat itu. Janganlah, saya nggak bukannya antipati terkait dengan komennya atau nge-share-nya masyarakat. Tapi hati-hati ada undang-undang ITE. Saya nggak mau masyarakat saya ini malah nanti kena kasus pidana. Makanya kalau ada itu kan saya jawab langsung. Saya admin dari Polres Singosari, ada permasalahan apa Mas? Pak, Mbak. Oh ini nih Pak, ini nih. Oke, ayo dihapus ini, nanti akan saya selesaikan, saya bantu. Ada curhatan terkait dengan KTP Pak. Wah KTP ini, saya cross check. KTP bayar gini-gini, saya cross check. Ternyata orang mana? Orang Pasuruan yang mau ngurusin di Singosari ini. Saya jawab semuanya. Saya tiap hari lihat ini. Ada di patroli cyber. Kalau ada yang kejanggalan gini, katanya dulu nggak japri. Orang mana ini? Orang luar. Oke, bukan malah Singosari. Nah, kan saya langsung ngambil itu. Itu yang di Facebook loh. Yang di IG ada orang gila, dia asusila. Tanpa ada laporan, tapi apa yang pemilik rumah langsung nge-share di teman-teman sosmed. Nah, akhirnya saya sampai dilanjutin, saya tahu siapa pelakunya ini. Alhamdulillah dapat pelakunya. Untuk menyelesaikannya, saya harus nyari orang gilanya. Nah ini masalah baru lagi. Di mana ke orang gila ini? Sampai sekarang nggak ketemu. Sampai tiap malam itu saya jalan terus cari ibu-ibu gila ini, yang orang ODGJ ini.
Saya cari tiap malam tuh di pinggiran-pinggiran itu, nggak ketemu. Jadi masalah itu hanya kita selesaikan secara restorasi justice, permintaan maaf, nggak mau kembali, pernyataan selesai, tapi ini belum selesai. Harus ada korban maupun keluarga korban yang sebagai pelapornya ini. Udah selesai Pak. Orang gila pun kita lanjutin. Ada orang gila ngamuk, laporan rame, saya datengin, saya amankan, saya bawa RC. Banyak yang kita masa-masa lagi tuh ODGJ pun kita udah lanjutin. Terakhir kemarin, coba lihat di Facebook itu, jalan berlubang di Garuda depan toko Diva. Ya Allah, rame banget, semua mulai komennya. Ini picek matanya, apa? Ya udah, saya mintakan pada Rawan, anggota lantas segera dilanjutin, belikan semen ini semua, alhamdulillah langsung kita cor. Baru dicor, ditabrak kontainer. Ya Allah, tayo lagi, perbaiki lagi. Alhamdulillah jangan bagus. Yang Garuda ada kan kami kemarin. Udah, sekarang udah kita tambal, udah selesai. Ya itu Pak, kami bukannya nggak suka dengan adanya komplain masalah. Itulah untuk perbaikan kami. Untuk perbaikan kami, untuk renggiat kami ke depannya seperti apa, jadi kita tampung semua. Nanti pun insya Allah nanti akan kami jawab semua ini. Kalau belum selesai akan kita teruskan. Sampai nanti terjawab semua akan kami sampaikan. Nah ini ada komplain masyarakat gini akan kami jawab dulu dengan video. Kayak kemarin kan ada Pak, di wilayah ini banyak anak muda kalau sore itu memabukan di sini. Oke, tiap sore saya patroli ke sini buat video. Jawabannya akan kirimkan ke masyarakat. Ini sudah kami jawab. Sekarang udah hilang. Yang saya agak susah ini mindset masyarakat Singosari ini yang membudaya terkait dengan melawan arus. Tiap pagi saya jagain sama anggota lalu lintas itu di Tumapel, di Garuda itu melawan arus darah kita. Kita ingetin Pak, jangan melawan arus nanti bisa kecelakaan. Loh, sekarang nggak boleh Pak ya, bayangin. Sudah ada tandanya. Saya buatin banner sebesar itu. Ini kan udah membudaya, karena apa? Dari dulu memang jadi kebiasaan, jadi budaya yang salah. Saya ingetin tiap hari, saya nggak akan capek demi masyarakat, biar masyarakat ini jangan sampai kejadian kecelakaan. Tapi kalau kita jagain pagi, siang dikit mulai lagi. Kemarin kita datangkan kita nilang nggak boleh Pak ya, tapi ada mobil etle tilang elektronik, tak taruh situ, akhirnya mulai bingung. Wah nanti masyarakat saya kena tilang semua, minimal ya sadar lah. Kita ubah budaya itu, jangan melawan arus. Toh berapa menit sih kita ke Garuda dulu putar balik, ya akan lama daripada kecelakaan nyawa nanti gimana. Akhirnya saya pasang etle, banyak yang kena hilang. Ya kalau kita debat terus Pak tiap hari ribut, saya nggak mau ribut Pak. Ayo turun, baca ini. Jangan melawan arus lalu lintas, lawan kecelakaan. Sudah tahu? Iya Pak. Sudah sering kembali. Saya hanya menegur aja. Kalau dari Polsek tiap hari menegur terus. Tapi gitu, karena budaya nggak bisa secara cepat kita bisa merubah budaya yang salah ini untuk kembali lagi ke yang aturan agak susah. Ya kita nggak boleh capek. Tiap hari saya jagain. Ini tiap hari, tiap pagi, tiap hari kami jagain terus. Anggota apa yang lalu lintas harus tiap hari turun. Dari jam 6 pagi harus turun ke lapangan. Ya pagi, nggak ada capeknya Pak. Terus saya kemarin adanya curanmor, jambret, kami pun udah lanjutin. Jadi setiap habis subuh anggota kami patroli ke tempat-tempat penjual sayur. Terus setiap pagi tuh habis subuh udah, alhamdulillah sekarang udah hilang. Kami takut Pak, nanti kalau terjadi ada lagi seperti itu, kami bingung nanti. Jadi setiap pagi kita ada kegiatan untuk turun di Simpang 3 Tumapel. Setiap pagi. Patroli ke semuanya terus kita lakukan. Nah ini di Tumapel tiap hari kita jagain. Hanya ngingetin, ayo jangan itu, ayo kembali. Tapi setelah polisi nggak ada. Oke Pak Kadit, Presiden ada tambahan untuk himbauan masyarakat? Jadi tadi mau itu nambahkan sedikit terkait dengan permasalahan 9 bulan, saya minta tolong untuk para pihak tadi dulu kita sampai dari kata fisik. Terus kemudian kalau memang terkait provokasi, monggo silakan untuk membuat pengaduan, nanti kami tidak lanjuti. Kalau memang nanti yang namanya
oknum atas nama saudara Muhammad dan Sulasi ini yang melakukan provokasi, nanti kami akan minta keterangan. Maksudnya seperti itu apa? Nanti sebenarnya apa jawabannya? Nanti akan kami minta keterangan. Terus kemudian terkait dengan salah satu pondok pesantren yang sudah dilepas Jalalang yang dari desa kesulitan mentalitas mungkin bisa dibantu dan bagi nantinya cuma bisa gitu nanti identitas itu perlu, okay? Baik dari manapun silakan nanti identitas tetap dikumpulkan. Terus kemudian untuk yang pemilik kos sudah sama, okay? Monggo nanti yang setiap saya minta tolong betul untuk tetap dicek betul. Kalau memang menyantumkan fotokopi KTP tetap dicek kembali gitu. Ini sesuai enggak? Kalau memang kira-kira mencurigakan, monggo misalkan dia pakai kendaraan apa itu silahkan didokumentasi, difoto aja. Pak ini penghuni kos saya nomor sekian ini kok mencurigakan. Monggo difoto mawon buat nomor. Cuma jangan sampai dicek ke media sosial, gitu. Saya minta tolong karena media sosial sudah banyak pelaku yang istilahnya itu timbul di sana juga. Yes, saya minta tolong kenapa kok kami selalu wanti-wanti untuk setiap kejadian jangan segera dicek di media sosial karena di sana itu banyak juga pelaku. Jadi pelaku bisa monitor, oh ternyata aku di-upload di media sosial, berarti aku hati-hati kendaraan akan pindahkan. Tapi kalau mau adanya ronda malam, kami sangat mendukung sekali. Tapi minta tolong untuk isinya jangan jangan gitu. Kami bisa merekomendasikan ada isinya. Monggo kalau mau berbagi kartu silahkan, yang penting ada isinya. Tapi kalau urunan untuk membeli kopi atau apa silahkan. Tapi bukan bentuk untuk dipertaruhkan oleh unsur isinya. Terus kemudian terkait warga yang mempunyai hajat. Nah ini yang sering saya temui adalah jadi warga ini kalau hanya bilangnya gini Pak nanti tanggal misalkan tanggal 18 saya punya hajat cuma gitu aja lah itu seolah sudah izin. Nah saya minta tolong mungkin kepada perangkat kalau memang ada warga yang ngomong seperti itu mau berbicarakan dengan urus namun izin mungkin kesana kan bisa melaporkan Pak Kades atau jadi kalau ada apa-apanya nanti kita sudah enak. Terus kemudian kalau memang ada yang hajat minta tolong untuk dilibatkan limas kalau memang itu harus jalan ataupun separuh jalan bagaimana bentuknya monggo tetap nanti dikasih rambu-rambu juga dan setiap jalan mungkin ada limasnya. Itu aja mungkin dari saya Pak Kapolsek. Monggo Pak Kadis ada imbauan Kamtibmas? Enggak, jangan cukup lah. Juga diterangkan sama Pak. Udah semua ya? Tinggal kolaborasi dan pelaksanaannya. Nah, ada 3 itu apa mana Pak? Ada motivasi, koordinasi, kolaborasi. Inilah semua kegiatan akan lancar kalau 3 ini berjalan dengan baik. Komunikasinya, koordinasi, kolaborasinya jadi satu semua udah jadi dilaksanakan insya Allah kegiatan semua apapun kita akan jadi berhasil. Baik, terima kasih semuanya dari Pak Kades, Bapak mewakili Pak Dan Ramil yang saat ini ada anggotanya yang lagi sakit. Tadi udah komunikasi saya, Pak Camat juga ada kegiatan di kabupaten, udah menyampaikan tadi nggak bisa hadir. Untuk semuanya perangkat desa maupun masyarakat setempat, terima kasih atas suratan hari ini akan kami laksanakan yang ada di PR saya ini. Semoga nanti akan saya jawab dan akan saya sampaikan Pak Kades terkait dengan hasilnya curhatan ini. Apa jawabannya akan saya sampaikan. Dan akan ada kegiatan-kegiatan asistensi dari saya nanti di Desa Langlang ini. Demikian untuk kegiatan Jumat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga.